Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan diberi kemudahan. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita memasuki materi, nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu ya, biar untuk juga, atau yang nggak bisa raise hand, boleh di chat seperti itu. Lalu Bapak Ibu semua dimohon untuk mic-nya juga ya, Bapak Ibu semua dikondisikan, takutnya ada yang bocor suaranya, seperti itu ya Prof ya. Iya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu dan tempat kepada Prof. Terima kasih Pujiastuti. Pada Prof, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wildan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ini tadi sudah sempat keluar karena tiba-tiba mati lampu. Mudah-mudahan di sini hujan, soalnya Semarang hujan dari sore, dari pukul berapa tadi? Pukul 3 atau pukul 2 tadi. Nah, mudah-mudahan aman, lancar ini nanti Mas Wildan, tidak ada gangguan. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini pesertanya memang hanya 13 Mas Wildan? Totalnya 15, Prof. 15, oke. Baik, efektif sebetulnya kalau untuk pelatihan tanya jawab itu sangat efektif. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita akan banyak berdiskusi saja karena pengembangan profesi itu sudah sering kali kita diskusikan. Nah, saya hanya akan memantik dengan tema-tema ya, tema-tema atau judul-judul yang mungkin Bapak Ibu bisa nanti ini dijadikan ide untuk menulis karya ilmiah Bapak Ibu semuanya begitu. Jadi mungkin saya sebetulnya pengen lebih banyak bertanya masalahnya ada di mana begitu. Nah, sehingga nanti kalau Bapak Ibu bertanya kita bisa berdiskusi bersama. Di awalan ini saya hanya ingin memberikan semacam ide-ide, gagasan-gagasan yang Bapak Ibu bisa kembangkan menjadi judul karya ilmiah, menjadi judul pengembangan profesi Bapak Ibu semuanya. Baik itu makalah, baik itu karya inovatif maupun buku ya. Jadi bisa dibuat semacam karya pengembangan profesi dari judul-judul yang ingin saya sampaikan, tema ya, tema besar bukan judul. Baik. Siapa nih Mas Wildan yang ngecat? Tolong dijawab. Oh, nanti ya. Lewat Japri, Bu. Terima kasih. Saya share screen ya Mas Wildan ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi awal ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa pengembangan profesi pengawas itu, saya slideshow dulu. Pengembangan profesi pengawas sebetulnya hanya ada di 4 bagian besar ini, begitu. Ada 4 bagian besar yang itu adalah karya hasil penelitian, hasil gagasan, dan hasil terjemahan begitu. Nah, Bapak Ibu, dari 4 besar ini kita akan melihat sebetulnya dibutuhkan untuk apa, tinggal di mana posisi kita gitu ya, di mana posisi kita. Posisi Bapak Ibu ada di sini 4B mau ke 4C misalnya begitu. Nah, itu pun tidak diperlukan syarat dan ketentuan berlaku mau sampai ke 4E sekalipun, itu adalah dapat memilih dari semua jenis pengembangan profesi. Artinya Bapak Ibu nanti boleh memilih jenis karya pengembangan profesi yang akan saya sampaikan ini, apa saja boleh, tidak harus penelitian, tidak harus jurnal gitu ya. Tapi kalau mau bikin penelitian hanya PTS ya Bapak Ibu yang diakui untuk pengawas kalau naik pangkat ya. PTS semua juga boleh, mau jurnal semua, nulis di jurnal semua juga boleh, jurnal gagasan ya, mau presentasi makalah juga boleh, mau bikin buku juga boleh, best practice juga boleh, campuran juga boleh, sama sejenis juga boleh gitu. Nah, ini aturan ini memang berbeda dengan guru Bapak Ibu, tidak perlu rancu dengan guru. Kalau pengawas memang sebetulnya lebih diuntungkan di samping angka kreditnya lebih besar,
syarat dan ketentuan berlaku itu nggak ada untuk pengawas gitu. Jadi naik pangkat ke berapapun tingkatnya, yang paling tertinggi pun ini bunyinya adalah dapat memilih semua jenis pengembangan profesi. Sebetulnya ini keuntungan bagi pengawas sekolah ya, mari kita manfaatkan di situ gitu. Nah, inilah jenis-jenis karya ilmiah yang bisa Bapak Ibu buat. Hasil penelitian itu jenisnya ada 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu sebetulnya hanya 3. Buku, artikel di jurnal, dan PTS. Begitu. Nah, kenapa kok sampai 5? Karena bukunya ada yang beredar tingkat nasional dan tidak nasional, jurnalnya ada tingkat nasional dan tidak nasional, kemudian ditambah PTS. Gagasan juga demikian. Gagasan itu ada nomor 6 sampai nomor 10. Artinya apa? Ini adalah bisa dibuat buku tingkat nasional, tidak nasional, jurnal dimasukkan dalam jurnal tingkat nasional maupun tidak nasional, kemudian makalah yang dipresentasikan di forum ilmiah. Nomor 11 sampai 14 saya tidak akan bahas nanti Bapak Ibu karena selama saya menjadi tim penilai dari 2006, kalau tidak salah 2006 atau 2008 itu 2006 itu belum pernah ada yang mengajukan ya, belum pernah ada yang mengajukan tentang nomor 11 sampai 14 ini. Jadi mungkin fokus kita juga 1 sampai 10 dan karya inovatif. Tetapi kalau ada yang ingin bertanya 11 sampai 14 juga boleh-boleh saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian tema apa saja yang bisa dibuat pengembangan profesi, bisa buku bidang pendidikan, artikel dalam jurnal, dari ke-14 tadi gitu ya. Itu semuanya bisa sebetulnya. Nah, saya hanya ingin memberikan contoh tema Bapak Ibu yang siapa tahu ketika Bapak Ibu kehabisan ide, Bapak Ibu kehabisan tema, mungkin ini boleh kok dicontek gitu. Artinya ini boleh dipakai Bapak Ibu tema-tema ini gitu. Siapa tahu itu ada yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Misalnya Bapak Ibu kita pengen menulis yang sekarang kan sedang ngetren gitu ya. Mari kita yang sekarang ini tema yang sedang ngetren apa itu yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, misalnya kita menulis tentang profil pelajar Pancasila era merdeka belajar misalnya. Bisa dibuat apa saja sih itu gitu ya. Bisa dibuat makalah, bisa ditulis buku, ditulis artikel dalam jurnal ilmiah gitu. Ini gagasan, ide ya. Ini ide gagasan yang itu kalau dibuat makalah berarti dipresentasikan, kalau dibuat artikel dalam jurnal berarti dikirim dalam jurnal, kalau dibuat buku bidang pendidikan, Bapak Ibu perlu membaca lebih dalam, referensi lebih banyak, lebih detail, apa sih ide kita tentang profil pelajar Pancasila di era merdeka belajar. Nah gitu. Jadi demikian pula bikin makalah ya, apa sih ide kita tentang itu gitu. Nah, kemudian juga pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa yang merdeka itu kayak apa? Misalnya ini tema besar, judulnya nggak harus seperti itu ya. Judulnya tidak harus seperti ini, tetapi ini tema-tema yang bisa Bapak Ibu tulis gitu. Kemudian sekolah yang merdeka seperti apa, guru yang merdeka seperti apa, siswa yang merdeka itu kayak apa gitu. Ide gagasan Bapak Ibu semuanya seperti apa. Itu semuanya bisa ditulis menjadi gagasan atau ide dan itu bisa dikembangkan menjadi pengembangan profesi, dilengkapi syaratnya, bisa mendapat angka kredit. Demikian pula kalau mau bikin best practice ya atau makalah misalnya model profil pelajar Pancasila dengan pengembangan sikap toleransi misalnya. Jadi kita actionnya mengembangkan sikap toleransi untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, ini bisa jadi best practice. Pengembangan model penerapan kurikulum merdeka seperti apa? Kita punya ide kayak apa gitu. Nah, siswa peduli masa pandemi dengan puisi misalnya. Nah, ini apa? Bisa dibuat best practice, bisa dibuat makalah ya, karena best practice dan makalah itu sama-sama gagasan, sama-sama ide. Yang itu ide-ide besar ini, tema-tema besar ini bisa jadi di breakdown, dipecah-pecah, bisa jadi banyak tema di situ. Ya. Juga misalnya tema-tema tentang tupoksi guru di era kurikulum merdeka. Tema apa saja? Kompetensi siswa di era kurikulum merdeka, apa sih yang diharapkan dari kurikulum merdeka itu? Gitu. Profil pengawas di era kurikulum merdeka seperti apa? Nah, ini bisa menjadi tema-tema makalah yang menarik. Karya inovatif misalnya membuat puisi, poster, flyer misalnya. Membuat poster untuk membangun konsep kurikulum merdeka di sekolah. Seperti apa kita mau membangun konsep tentang kurikulum merdeka agar siswa paham, komunitas paham, gurunya juga paham begitu. Membuat poster tentang apa dan bagaimana kurikulum merdeka itu untuk membangun pemahaman siswa itu. Nah, jadi
poster boleh, flyer boleh gitu ya. Kita membangun konsep, memahamkan itu semuanya boleh. Juga bisa dengan aplikasi misalnya. Sekarang ini kita misalnya membuat program aplikasi trik pendampingan di era kurikulum merdeka misalnya. Kita kalau nggak bisa bikin aplikasi komputer ya nggak harus ke situ gitu. Tapi ini sebuah ide gagasan. Membuat poster untuk karya inovatif, makalah-makalah, peran komunitas ya, peran komunitas dalam implementasi kurikulum merdeka. Komunitas itu bisa orang tua, bisa masyarakat ya, komunitas-komunitas tertentu. Nah, ini ada nggak sih peran mereka ketika kurikulum merdeka itu diimplementasikan? Ada perannya nggak sih gitu? Ada sumbangsihnya nggak sih? Nah, apa idenya? Nah, itu Bapak Ibu bisa beride di sana ya. Makalah ide gagasan tentang merdeka belajar dan belajar merdeka misalnya. Karena ini dua hal yang berbeda. Sudahkah siswa kita itu belajar merdeka? Ya misalnya ya, atau siswa kita masih belum merdeka dalam belajar, dalam berpikir, dalam bertindak atau apapun gitu ya. Nah, tentu nanti ide-ide gagasan itu Bapak Ibu diperlukan di situ gitu. Kurikulum merdeka dan implementasinya, kendala pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah misalnya. Ada nggak sih kendalanya? Kalau ada kendalanya, solusinya apa? Nah, itu adalah ide-ide yang bisa ditulis oleh Bapak Ibu dalam pengembangan profesi. Tema-tema learning loss gitu ya, learning loss pada pembelajaran daring, menurunnya keterampilan, sikap ya dari siswa ini, resiliensi pembelajaran Mapel X di sekolah pada masa pandemi ya, untuk menemukan mengekspos gagasan guru-guru yang kreatif, yang tahan banting selama pandemi ya, termasuk model pembelajaran yang baru diterapkan. Nah, ini bisa dengan PTS misalnya ya, bagaimana kita meningkatkan resiliensi misalnya ya, resiliensi kreativitas guru melalui apa? Nah, jadi kita bisa melalui model-model pembelajaran itu ya, itu bisa ya, termasuk misalnya model pembelajaran untuk meningkatkan resiliensi siswa itu kayak apa. Nah, ini bisa dibuat gagasan-gagasan di situ. Bisa juga menulis ide, gagasan tentang budaya sekolah, keunikan, keunggulan yang dimiliki, ya, dampak dari kebijakan zonasi misalnya. Nah, ini hal-hal yang bisa ditulis di sana. Kebijakan, kesiapan, dan tantangan sekolah dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Kemarin yang sudah berlaku tatap muka terbatas, apa tantangannya, apa keuntungannya, apa kerugiannya, bagaimana implementasinya. Ini sebuah sebuah pengalaman, experience yang bisa Bapak Ibu tulis karena sudah berjalan gitu. Kebijakan, kesiapan ya tentang orang tua dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas. Ada enggak yang kendala yang dihadapi oleh orang tua? Apakah mereka sudah cukup siap dan senang karena tidak ada lagi harus menungguin anaknya belajar di rumah, tidak ada lagi rebutan gadget, tidak ada lagi ribut tentang fasilitas internet, tidak ada lagi gantian perangkat. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa kita gali untuk kita tulis ya, menjadi makalah, menjadi artikel dalam jurnal. Itu bagus-bagus ini ide-ide seperti ini gitu ya. Nah, jadi ada miskonsepsi misalnya selama pembelajaran daring, resiliensi siswa dalam pembelajaran daring, kurikulum darurat atau kurikulum merdeka pada masa pandemi, kita bisa menulis tentang itu, manajemen sarana dan prasarannya, misalnya WiFi, LMS, hand sanitizer, dan lain-lain. Sejauh mana teman-teman guru siswa ya memahami tentang penggunaan LMS, bagaimana peran komunitas di sini, bagaimana peran orang tua. Nah, ini hambatan kendalanya apa, peran Dewan Pendidikan apa, penguatan pemahaman siswa dalam kurikulum merdeka, penguatan keterampilan sikap dalam kurikulum merdeka misalnya ya, pengembangan model implementasi kurikulum merdeka berbasis karakteristik sekolah misalnya. Nah, ini satu ide-ide yang sekarang sesuai dengan situasi yang sedang berlaku saat ini gitu, sehingga tulisan-tulisan kita itu selalu up to date, tulisan-tulisan kita itu selalu menarik untuk dibaca, tidak saja oleh kalangan pengawas sekolah, tetapi dibaca umum gitu. Masyarakat umum tertarik dengan tema-tema seperti ini gitu. Masyarakat umum tertarik dengan tema-tema seperti ini karena ini betul-betul tema baru begitu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu bisa membuat contoh yang lain gitu ya. Bisa membuat contoh yang lain. Nah, dari contoh-contoh itu tentu saja
kalau kita mau memasukkan ke dalam skema pengembangan profesi, yang pertama itu kan hasil penelitian gitu. Nah, saya tidak akan mengajari Bapak Ibu bagaimana menulis PTS, tetapi kita mengingatkan kembali kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika menulis PTS. Dari pertama ini yang saya bahas adalah buku hasil penelitian ya. Kita akan bahas pertama dulu Bapak Ibu, buku hasil penelitian. Nah, ternyata kebanyakan buku hasil penelitian yang dibuat oleh guru maupun pengawas itu kalau di tingkat pusat yang saya temukan adalah hanya sekedar melayout. Melayout itu artinya laporan PTS-nya bentuknya panjang, di layout jadi kecil, jadi dalamnya nggak berubah. Tentu saja ini akan tertolak. Judulnya nggak berubah, bab-babnya nggak berubah, itu pasti akan tertolak karena sangat tidak masuk akal ketika di dalam buku itu ada judul misalnya hasil penelitian dan pembahasan, itu menjadi bab di bab buku itu gitu. Itu tidak logis gitu. Metodologi penelitian itu menjadi judul di buku itu gitu, di bab itu gitu. Nah, artinya apa? Laporan penelitian itu hanya support data. Laporan penelitian kita itu hanya support data. Support data yang akan membuat kita menulis buku mempunyai data yang lebih lengkap, lebih benar, lebih valid begitu. Nah, artinya laporan penelitian ini ya memang harus ditulis ulang. Kalau mau dibuat buku gitu, tidak di layout ulang, tetapi ditulis ulang begitu. Nah, sekedar contoh Bapak Ibu, sekedar contoh saja ya, sekedar contoh ini. Saya geser dulu. Sekedar contoh, ini kalau misalnya saya mempunyai judul, ini hanya contoh saja, mempunyai judul peningkatan kemampuan guru TK binaan di Bukit Tinggi dalam bercerita melalui metode ATM. Ini judul PTS-nya. Nggak mungkin kan judul bukunya juga seperti itu gitu. Kita bisa bikin judul buku yang lebih menarik, misalnya metode tepat bercerita untuk TK, misalnya. Nah, itu isinya kita ambil dari laporan PTS kita gitu. Dari laporan PTS kita tulis lebih rinci, kita tulis lebih detail begitu ya, misalnya ini misalnya sistematikanya akan menjadi seperti ini. Kalau sistematika penelitian kita PTS kan sudah given ya, bab 1, bab 2 sampai bab 5 memang isinya seperti itu gitu. Nah, di buku nggak boleh sistematikanya seperti ini gitu. Harus ditulis ulang gitu ya. Ditulis ulang. Misalnya latar belakang masalah, tujuan kajian pustaka ini dari bab 1 gitu ya, ditulis dari bab 1, bab 2 dijadikan satu di bagian bab pendahuluan, ini boleh-boleh saja gitu. Kemudian kerangka teori itu dikupas lebih dalam, lebih luas ya. Kalau di penelitian itu hanya sekedar definisi, sekedar apa, tapi di sini harus lebih dalam, lebih luas gitu. Karena apa? Karena ini buku, tidak lagi laporan penelitian gitu. Karena laporan penelitian itu melaporkan data penelitian. Tapi kalau buku kita mengembangkan data itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan begitu. Nah, kemudian bab 2-nya yang kita ambil dari bab 3 dari metodologi penelitian gitu, kita bisa membuat judul pendekatan kajian. Nah, jadi kita sudah menghilangkan kata-kata penelitian itu gitu. Kita bisa mendeskripsikan metodologi penelitian yang dari bab 3 ditulis dalam bentuk narasi, bukan pointers ya. Deskripsinya mengalir, menggambarkan semua yang ada di bab 3 laporan penelitiannya, tetapi itu seperti memberikan pemahaman yang lebih kualitatif, memberikan pemahaman yang lebih mengalir, memberikan pemahaman yang lebih berdialog begitu, tidak poin-poin begitu. Nah, kemudian bab 3-nya misalnya di bab 3 itu berarti kita sudah masuk kepada isi gitu kalau di bukunya gitu. Karena tadi bab 3-nya sudah kita tulis di bab 2 gitu. Nah, gambaran umum kita akan menggambarkan dulu apa yang lokasi yang kita teliti misalnya ya. Gambaran umum TK Bukit Tinggi misalnya. Kita bisa gambarkan secara kondisi geografisnya, kondisi non geografis, sarana dan prasarana gitu. Non geografis itu apa? Misalnya image ya, image citra sekolah, image bagaimana image masyarakat tentang sekolah kita, bagaimana image-nya terhadap guru-guru, bagaimana image-nya terhadap prestasi anak-anak kita. Nah, itu bisa diceritakan di sini. Baru yang bab 4 ini dari mana kita ketemukan? Mestinya dari bab 4 hasil penelitian ya. Bab 4 hasil penelitian yang
di awal itu biasa harusnya ada gambaran umum ini, tapi kan di penelitian itu hampir semuanya tidak ada gambaran umum, langsung ke hasil bab 1, siklus 1, siklus 2 begitu. Nah, tapi kalau buku kita harus punya setting ini gitu, harus punya setting di mana toh data itu ditemukan, seperti apa toh kondisinya, kan begitu. Kita menceritakan karakteristik TK di Bukit Tinggi itu seperti apa, kondisi sosial ekonominya, prestasi akademiknya, prestasi non akademiknya, ini hanya contoh saja. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bab 5-nya baru kita masuk merangkum pada hasil penelitian kita gitu. Hasil penggunaan metode ATM di TK misalnya. Jadi kita lihat di hasil dan proses pelaksanaan metode ATM, menguraikan data, proses, refleksi, hasilnya diceritakan ya, tidak ada lagi kata-kata siklus 1, siklus 2 di situ gitu. Artinya hasil siklus 1, hasil siklus 2 itu harus diramu gitu. Harus diramu menjadi sebuah kalimat, sebuah cerita, sebuah paragraf yang ilmiah, yang itu mudah dipahami gitu. Nah, kemudian seperti apa hasilnya? Nah, ini keberhasilannya gitu. Misalnya B-nya, keberhasilan pengawas dalam penggunaan metode ATM, menguraikan pembahasannya, metode ATM itu tadi kayak apa dan sebagainya. Nah, bab 6 mungkin bisa simpulan dan saran, sehingga bab di buku dan bab di penelitian itu memang lebih banyak bab di bukunya, bisa lebih dari 6 bab gitu. Tergantung kebutuhan yang Bapak Ibu akan tulis di situ. Nah, inilah yang harus dilakukan sebetulnya Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar melayout ulang gitu, tidak sekedar melayout ulang, tetapi harus menulis ulang. Nah, kedua, kita akan membahas artikel dalam jurnal. Ini berlaku baik untuk jurnal gagasan maupun jurnal penelitian. Jadi satu saja kita bahas, jurnal hasil penelitian ini, jurnal ilmiah ini berlaku untuk jurnal hasil gagasan maupun jurnal hasil penelitian, gitu ya. Jadi ada jurnal gagasan, jurnal penelitian, karya terjemah, sebetulnya hanya beda di angka kredit dan beda di isi artikelnya. Kalau jurnal penelitian angka kreditnya seperti ini 6 dan 4, 6 atau 4 begitu. Isinya adalah artikel-artikel yang ditulis dari hasil PTS Bapak Ibu, dari hasil PTS, karena penelitian yang boleh dilakukan untuk kenaikan pangkat hanya PTS untuk pengawas. Nah, kemudian kalau jurnal gagasan tadi tema-tema yang banyak saya sampaikan itu bisa ditulis masuk ke dalam artikel ini gitu. Kemudian jurnal hasil terjemahan ini hampir tidak pernah ada karena juga jarang sekali jurnal yang memuat hasil terjemahan. Nah, sekarang persoalannya adalah jurnal yang seperti apa yang kredibel, yang tidak ditolak, kan begitu. Jurnal yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian, LPTK, BEM-PATK, Badan Diklat itu pasti. Perguruan tinggi, departemen-departemen tertentu ya, departemen-departemen misalnya Departemen Pertanian mempunyai sekolah SMK pertanian itu boleh mengeluarkan jurnal ya. Asosiasi Profesi Guru Pendidikan APSI, PGRI, MKKS ya. Kemudian MKPS, KKG, MGMP semuanya boleh. Pihak swasta yang bekerja sama dengan institusi pendidikan atau dinas pendidikan atau asosiasi profesi guru. Salah satu. Harus ada MOU-nya, tidak hanya sekedar surat keterangan kerjasama, tetapi ada MOU-nya dan dicetak di dalam jurnal itu gitu. Sehingga bukan surat keterangan yang diminta pada saat mau menilaikan, tetapi ada surat kerjasama atau MOU yang dicetak di dalam jurnal itu. Nah, kemudian sekarang kita menuju isinya, bagaimana jurnal yang baik, yang tidak ditolak itu gitu ya. Jurnal tentu saja yang tidak terbit sebulan sekali, karena tidak ada jurnal yang terbit sebulan sekali. Bapak Ibu berhak bertanya ketika ingin menulis dalam jurnal, memasukkan dalam jurnal, Bapak Ibu boleh tanya dan harus bertanya pada pengelola jurnal itu. Misalnya, jurnalnya sudah ada ISSN-nya belum? Sudah, oke. Jurnalnya terbitnya berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali atau setahun berapa kali misalnya. Kalau pengurus itu menjawab bahwa dengan bangga dia bilang, oh jurnal saya terbit sebulan sekali, jangan masukkan tulisan ke sana. Jangan masukkan tulisan ke sana karena itu pasti akan tertolak gitu ya. Kemudian juga kita lihat jurnalnya mencantumkan nggak terbitnya kapan, berapa bulan sekali, itu juga harus ada gitu. Nah, terus tanya berapa makalah yang diterbitkan setiap jurnal terbit itu.
Kalau dia bilang, wah kita bisa menerbitkan 40, 30, jangan masukkan tulisan ke sana. Karena kita sudah mengatur 5 sampai 15, minimal 5, maksimal 15. Memang aturan tentang jurnal itu dari Permenristek Dikti, karena memang Ristek Dikti lah yang mengatur penerbitan berkala ilmiah gitu. LIPI mengeluarkan ISSN. Ristek Dikti mengatur penerbitan berkala ilmiahnya, mengakreditasinya dan sebagainya. Nah, jadi ini aturan-aturan dalam jurnal yang berlaku umum untuk jurnal gagasan, terjemahan maupun penelitian. Gitu. Nah, tim penilai Bapak Ibu, tim penilai itu pertama kali menilai jurnal adalah melihat lembaga penerbit jurnal. Tidak melihat tulisan dulu, tidak melihat isi artikelnya dulu. Tapi tim penilai itu melihat lembaga penerbit jurnal dulu. Kalau lembaganya sudah nggak jelas, kita nggak bisa memberi angka kredit dari lembaga itu, lembaga apa, kemudian di mana, seperti apa, kita nggak bisa memberi angka kredit, maka pasti kita akan langsung menolak di situ, sudah nggak kita buka lagi gitu. Kecuali kalau oke, lembaganya jelas, kita lihat ISSN-nya ada, baru kita lihat dalamnya ada dewan redaksi, ada mitra bestari, waktu terbitnya mana kita cari, jumlah artikelnya berapa, bukti fisik yang lain apa, baru kita lihat artikelnya Bapak Ibu. Ini artikel gagasan atau artikel penelitian, karena kita akan menentukan angka kreditnya. Angka kredit itu ditentukan isinya, isi artikel, dan lembaga tadi. Nah, begitu Bapak Ibu, sehingga mohon diperhatikan kenapa jurnal tertolak, gitu ya. Kenapa jurnal itu bisa tertolak? Ya karena lembaga penerbit jurnalnya tidak jelas, gitu. Misalnya tadi dikeluarkan oleh yayasan LSM yang tidak bekerja sama gitu. ISSN-nya palsu atau tidak mempunyai EISSN jika jurnal online. Jurnal online itu harus punya EISSN. Tidak bisa hanya punya ISSN hardprint, nggak bisa. Kalau memang dia terbit online, ya dia harus punya EISSN. Nah, dewan redaksinya ada atau tidak, pengelolanya ada atau tidak, jelas atau tidak, ini menjadi hal-hal yang membuat jurnal itu bisa tertolak atau tidak. Kalau tidak ada mitra bestari, jelas jurnalnya tertolak. Waktu terbitnya sebulan sekali atau tidak dicantumkan kapan waktu terbitnya, itu juga akan membuat jurnal itu tertolak. Gitu. Jumlah artikelnya, ya bukti fisiknya ini juga menyebabkan itu menjadi hal-hal yang tertolak. Sampai di sini Bapak Ibu, dengan tema-tema tadi, dengan apa yang sudah saya sampaikan, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, tetapi tanyanya harus pada yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita bahas gitu. Nanti akan kita lanjutkan kalau pertanyaannya sudah selesai. Agar apa? Agar masih in gitu ya, masih hangat gitu dalam ingatan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita dilanjutkan, baik, boleh Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand langsung atau langsung unmute saja mic-nya. Boleh dipersilahkan. Mungkin dari Pak Dane atau Pak Inu atau Pak Eko ini yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Oke, ini Pak Eko sepertinya. Silahkan Pak Eko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wildan sudah memfasilitasi. Terima kasih Prof. Tri telah memberi gambaran tadi tentang terutama tema-tema Prof ya. Iya. Satu, saya ingin mengomentari tentang tema kurikulum merdeka ya Prof ya, dan merdeka belajar kan. Yang sedang update itu kurikulum merdeka belajar. Masalah yang dihadapi adalah pertama Prof, sumber-sumber dari tema kurikulum merdeka dan merdeka belajar itu masih minim Prof, sumber-sumber referensinya Prof ya. Sumber referensi jika itu apa jadi makalah, apa jadi buku, itu masih relatif minim jika dibanding dengan tema-tema masa lalu itu Prof ya.
Yang kedua, ini tentang penulisan makalah, terutama Prof ya. Itu kadang-kadang kita terkendala oleh situasi psikologi ya Prof ya. Kadang kita nulis itu kan lagi semangat gitu Prof. Nanti muncul lagi ketidaksemangatan gitu kan. Kesibukan dan sebagainya. Intinya di psikologi dan pembagian waktu itu Prof. Mohon diberi trik ya mungkin ya, trik untuk yang kedua ini. Yang ketiga Prof, bagaimana agar sekali lagi makalah itu tidak tertolak Prof ya. Mohon dijelaskan ulang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Eko. Sehat Malam selalu. Bu. Terima Iya, kasih sehat. pertanyaannya. Yang saya jawab yang kedua dulu, yang tengah dulu ya Pak ya. Yang Ya, tengah boleh dulu. Bu. Boleh Prof. Ya, gini, kalau soal waktu itu memang nggak ada lah kita itu yang pengangguran kan nggak ada tuh. Kita itu semuanya bekerja ya Pak Eko ya. Ya. Semuanya bekerja, semuanya dan waktunya sama. Sehari 24 jam sama. Pak Eko punya 24 jam, saya punya 24 jam. Bukan saya 30 jam, Pak Eko 24, enggak loh ya. Nah, tetapi ini memang perlu manajemen waktu. Perlu manajemen waktu itu masing-masing orang nggak sama, Pak Eko. Masing-masing orang nggak sama. Ya, jadi ada orang yang bisa nulis ketika sudah dini hari baru bisa nulis. Ada orang yang bisa nulis kalau sore masih sore seperti ini gitu ya. Nah, gini, jangan pernah membebani pikiran kita. Kalau menulis itu harus saat itu juga jadi. Itu yang harus kita hilangkan. Karena apa? Menulis itu kalau kita punya beban bahwa oh ini harus jadi, itu capek. Otak kita akan capek gitu. Jadi kita harus punya target. Nah, nanti ada target teknis dan target ilmiah gitu. Target teknisnya apa? Oh, kok hari ini badan saya nggak enak ya? Nah, padahal saya harus ini, harus ini, harus ini. Oh, kalau gitu nulisnya nanti deh. Nah, gitu Pak. Itu target teknis gitu ya. Wah, besok itu kebetulan libur nih. Kebetulan aku nggak punya kegiatan nih. Kebetulan ini. Besok saya mulailah menulis 1-2 halaman. Nah, itu memotivasi kita Pak Eko. Jadi, aku besok mau menjadikan makalah saya berat gitu. Besok makalah saya harus jadi berat otak kita gitu. Tapi kalau mulai besok saya akan menulis 1-2 halaman dulu lah sambil nanti kita lihat perkembangannya. Nah, oleh sebab itu selalu saya katakan bikinlah outline. Bikinlah outline. Outline itulah yang akan memandu kita. Misal ya Pak Eko, misal kita punya tema begini. Misalnya ya, hambatan implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Itu temanya. Judulnya nanti bisa dibikin. Apa sih saya akan menulis di situ gitu. Berarti saya akan menulis tentang kebijakan kurikulum merdeka. Tulis dulu di laptop itu kebijakan kurikulum merdeka. Yang kedua, terus implementasi di sekolah. Seperti apa yang sudah berjalan. Yang ketiga baru kendala hambatannya. Yang keempat solusi mengatasi kendala. Nah, kita punya 4 pokok bahasan, 4 guidance, 4 tema kecil yang harus kita isi gitu. Nah, jadi kita bisa punya guidance di laptop kita. Oh, malam ini saya nulis 1 dulu deh dari implementasi di sekolah dulu yang paling mudah yang sudah berjalan. Nah, pengalamannya ditulis di situ dulu. Tulis saja semua dulu di situ sampai capek, sampai selesai, sampai habis. Bacanya nanti kita lihat oke, capek, save, tutup laptopnya. Gitu Pak, itu cara saya menulis gitu. Nah, tapi besoknya ketika kita mau nulis lagi masih ada guidance-nya di situ gitu. Masih ada coretan ketikan kita di situ. Oh, kemarin nulis apa ya? Oh, kemarin menulis implementasi di sekolah. Kemudian Bapak sudah berhenti entah 2 hari, entah 3 hari. Kebetulan, nah di sekolah binaan itu ketemu macam-macam tadi. Wah, tinggal gabungkan ke sana gitu. Oh, ternyata kendala di sekolah binaan tuh kayak gitu. Nah, berarti langsung masukkan ke bagian kendala gitu, Pak. Jadi kita menulis harus punya guidance dan punya manajemen waktu.
Nah, saya orang yang tidurnya sedikit itu ya. Saya orang yang tidurnya sedikit sehingga saya punya waktu 24 jam itu menurut saya sangat efektif gitu. Saya orang masih sempat lihat bola ya Mas Wildan ya. Masih sempat lihat bola, masih sempat lihat MotoGP, masih sempat halal bihalal RT. Nah, itu bagaimana coba bayangin Pak, masih sempat lihat SEA Games gitu ya. Semuanya itu saya senang saya seperti itu. Itu membuat kita fresh. Jangan sampai kita begini, oh tugasku banyak banget kok boro-boro nonton bola padahal kita senang banget loh itu. Kalau saya nggak gitu, oke aku punya banyak tugas, aku lihat bola dulu deh biar fresh pikiranku. Nah, gitu Pak, itu cara saya gitu. Saya bilang saya di halo-halo sama pengurus RT waktu. Ayo Bapak Ibu berangkat ke halal bihalal udah waktunya gitu ya. Terus aku bilang gini sama Pak RT. Pak RT, saya lihat MotoGP dulu ya. Habis MotoGP saya datang. Nah, jadi itu mau menunjukkan saya semangat gitu. Itu Pak yang saya lakukan, bukan sebaliknya gitu. Bukan sebaliknya begini. Boro-boro ngapain aku lihat ini, wong tugasku aja banyak kok. Waduh, penuh otak kita Pak, suntuk itu kalau kayak gitu gitu. Saya orangnya gitu Pak. Jadi kalau memang capek ini ya, saya ajak anak saya, yuk kita makan di luar yuk gitu. Emangnya Ibu nggak ada tugas? Ada, gampang nanti habis makan kita lakukan. No, gitu nggak? Jadi itu cara menyemangati kita sendiri. Itu ya Pak ya, yang tengah ya Pak ya. Yang pertama sekarang. Sumbernya masih minim. Nah ini jangan terpaku pada kurikulum merdeka tok. Tadi kalau contohnya misalnya, contoh ya Pak, tadi hambatan implementasi kurikulum merdeka di sekolah binaan. Kan tidak tentang membahas kurikulum merdeka saja tadi. Ada 4 Pak, ada 4 topik yang harus kita bahas gitu. Ada implementasinya, ada kebijakan kurikulumnya, ada hambatannya, ada solusinya, kan begitu. 4 bahasan ini bisa dicari sumber di mana-mana gitu, tidak hanya kurikulum merdeka. Oke lah kebijakan kurikulum merdeka itu kita hanya punya pegangan dari Kemendikbud saat ini, oke nggak apa-apa gitu. Tapi 3 yang lain di luar kebijakan kan kita bisa baca buku. Implementasinya kayak apa, solusinya kayak apa, pengalamannya kayak apa, nanti akan berkembang menjadi mind mapping ke sana kemari kan gitu Pak Eko ya. Jadi tidak terpaku kepada kurikulum merdekanya, tetapi terpaku pada breakdown tema-temanya itu. Itulah yang perlu didukung dengan teori gitu. Kalau teori tentang kurikulum merdeka enggak ada, adanya cuma kebijakan di Kemendikbud gitu. Tapi turunan-turunan dari kurikulum merdeka tadi yang ada 4 tema tadi itu banyak di bacaan yang lain. Gitu ya Pak Eko ya. Baik. Yang terakhir Pak Eko, yang terakhir agar makalah kita tidak tertolak. Baik, sekalian saya akan sampaikan agar makalah kita tidak tertolak Bapak Ibu. Saya akan sampaikan dulu untuk semuanya. Ini saya tayangkan. Kita akan lari ke bawah. Kita sampaikan dulu agar semuanya bisa mencermati. Pertama-tama, makalah itu harus dipresentasikan ya Bapak Ibu ya. Agar punya angka kredit, makalah itu harus dipresentasikan. Kalau tidak dipresentasikan, tidak ada angka kreditnya. Masih banyak saya temui Bapak Ibu, terutama pengawas dari Kemenak yang naik ke 4C, itu membuat makalah banyak banget tapi nggak dipresentasikan Bapak Ibu ya. Ini syarat wajibnya adalah dipresentasikan agar tidak tertolak. Jadi dipresentasikan dulu, itu modalnya. Gitu. Nah, setelah dipresentasikan, maka kita akan lihat, nanti kita ulangi, tapi ini syaratnya yang harus Bapak Ibu penuhi. Setelah dipresentasikan, jadi nanti dikumpulkan untuk naik pangkat bukan PowerPoint-nya, tetapi makalah yang ditulis tadi. Makalah itu kan nggak panjang ya Pak Eko dan teman-teman, makalah itu 10 halaman, it's okay. Yang penting ada masalahnya, ada bahasanya, dan ada solusinya, begitu. Yang penting ide gagasannya itu ada, gitu. Ini yang penting, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian surat undangan sebagai pembicara. Siapa yang mengundang kita? Nah, kalau presentasinya di APSI pusat udah disiapin nih surat undangan sebagai pembicara gitu. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya diminta di kabupaten kota, ya misalnya ya, diundang di sekolah atau diundang orang tua atau diundang dewan pendidikan misalnya. Atau diundang paguyuban orang tua siswa di sekolah X.
Nggak harus di sekolahnya binaan Bapak Ibu loh ya, boleh di sekolah lain. Nah itu kemudian mengundang gini, Pak Pengawas, Ibu Pengawas, mohon saya diberi pencerahan tentang kurikulum Merdeka itu kayak apa toh. Nah, oke Bapak Ibu, silahkan dikoordinir nanti di mana, nanti kita akan bekerja sama dengan sekolah A. Nah, kalau begitu tolong buatkan surat undangan kepada saya untuk sebagai pembicara. Ada panitianya tentu kan, mereka melakukan kegiatan. Nah, itulah membuat surat undangan pembicara. Surat undangan pembicara ini mintakan surat tugas dari atasan langsung, bukan dari Korwas. Minta surat tugas dari atasan langsung yang bisa saja itu kepala dinas, sekretarisnya, bidang P4TK-nya, PPTK-nya gitu ya. Jadi Kasubditnya silahkan boleh. Kemudian ada sertifikat, ada keterangan, foto pada saat presentasi. Jika presentasi di kabupaten kota, lengkapi daftar hadir. Ini harus dipenuhi Bapak Ibu agar makalah kita tidak tertolak. Pengalaman saya, hampir semua makalah yang dibuat di Kementerian Agama kemarin teman-teman pengawas tidak dipresentasikan. Satu, ada beberapa banyak baik pengawas Kemendikbud maupun Kementerian Agama semuanya lengkap tapi tidak ada surat tugas. Semuanya lengkap tapi nggak ada surat tugas dari atasan langsung. Itu pun tertolak. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang makalah kita itu seperti apa? Makalah kita itu sistematikanya bebas kok Bapak Ibu. Tim penilai itu tidak mempermasalahkan sistematikanya. Memang di Permendikbud ini ada sistematikanya. Jadi mau dibuat kayak begini nih, misalnya ini model 1 gitu ya. Bagian pendahuluan nggak pakai nomor, nggak pakai angka, nggak pakai huruf, nggak pakai bab, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Yang penting ada ide atau gagasan si penulis. Itu yang penting isinya gitu. Atau mau pakai bab-bab boleh. Mau pakai bab-bab seperti ini, seperti model 2 ini boleh. Atau mau pakai seperti model 3 pakai ABC 1 2 3 boleh, bebas. Yang penting itu ada ide, ada gagasannya. Contoh saya tadi misalnya hambatan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah. Ketika kita sudah bilang ada hambatan, maka kita harus memberi solusi. Gitu. Kalau kita bilang ada hambatan, kita harus idenya. Gitu, harus ada ide atau solusinya. Begitu Bapak Ibu, jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak Eko, ini sekaligus pada bagian makalah ya, pada bagian makalah, ide, gagasan yang bisa mendapat angka kredit, berapa angka kreditnya? 2,5. Kalau itu kita presentasikan, kalau nggak dipresentasikan, ya nggak dapat angka kredit. Begitu Pak Eko, sudah saya jawab semuanya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Silakan, ada lagi? Ya, baik. Ini Pak Eko satu lagi, Pak Alexius Eko ini. Ada pertanyaan izin untuk pengesahan atasan langsung berarti Korwas atau kepala dinas, Prof. Kita ulang Bapak Ibu, jangan rancu, bukan pengesahan atasan langsung, kita ulang sekali lagi ya. Mohon dicermati syaratnya, bukan pengesahan atasan langsung Bapak Ibu, kita ulang. Yang atasan langsung apa Bapak Ibu? Yang atasan langsung ini apa Bapak Ibu? Surat tugas. Oke. Pengesahannya sudah saya cetak tebal, cukup Korwas. Nah, tadi saya bilang atasan langsung kita kan kepala dinas. Kadang-kadang kan kepala dinasnya sibuk Bu, loh kan nggak harus itu. Kepala dinas bisa yang biasa bikin surat tugas siapa sih? Kasubdit lah, bagian apa sih? Kalau di dinas apa? Kasubdit, bagian tenaga kependidikan gitu ya misalnya ya, itu boleh kok gitu, nggak harus atasan langsung kita, nggak harus kepala dinas. Di disposisi yang bagian tukang bikin surat tugas, artinya yang siapa sih yang didisposisi untuk membuat surat tugas? Sekretaris boleh, kasubditnya boleh gitu, kasihnya boleh gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau pengesahannya cukup Korwas Bapak Ibu ya, pengesahannya cukup Korwas gitu. Ada yang bertanya di chat tadi, jawaban saya. Terima kasih. Ada lagi? Raise hand, Mas. Ini Bu Redrika, silakan Bu Redrika. Diklik ini mic-nya. Masih ke mute Bu Redrika. Mikrofonnya ya, oke. Terima kasih Prof.
Terkait dengan bukti fisik penerima makalah, yang nomor 2 itu ada surat undangan sebagai pembicara. Seandainya saya tidak diundang, Prof. Terus saya ingin mempresentasikan makalah saya, mungkin di komunitas pengawas atau di sekolah saya, itu surat undangannya seperti apa, Prof? Oke, bagus. Itu yang saya katakan kemarin. Loh, kita itu kalaupun nggak diundang, pengawas. Saya tanya dulu deh, di kabupaten kota ada pengawas nggak sih? Ada apsinya nggak sih? Ada ya? Apsi kabupaten kota ada kan? Ada. Ada kegiatannya nggak di apsi kabupaten kota? Ada. Nah, kan saya memberi ide begini berkali-kali. Yuk, daripada kita nggak punya kegiatan nih, nah kita saling menolong. Yuk, kita adakan seminar, kegiatan, diskusi panel, ya, diskusi panel atau FGD. Kita komunitasnya pengawas-pengawas ini saja. Nanti yang menyampaikan makalah 3 orang panel, nah, gitu kan bisa ya, Bu ya. Nah. Terus gimana undangannya? Ya terus dibuat panitia dong di situ gitu. Dibuat panitia, panitianya nggak harus besar, cuma ketua, sekretaris, notulen, sekretaris, bendahara misalnya. Kalau nggak pengen ada snack ya kan nggak perlu ada bendahara. Tapi kalau pengen ada snacknya dari kita untuk kita gitu kan nggak apa-apa ya Bu ya. Nah bisa nggak kira-kira Bu begitu? Ya bisa Prof. Kemudian panitia ini kalau di sekolah kan ada suratnya itu ada kop sekolah. Enggak harus kan tidak mensyaratkan kertasnya berkop panitia kan enggak begitu kan? Begini Prof, nanti yang tanda tangan artinya ketua panitia dong. Ya saja. Iya. Bikin stempel 25.000 ya. Bisa juga. Sorry, enggak harus bikin stempel, pakai stempel APSI kan? APSI kabupaten kota kan? Atau MKPS ya, Prof ya? Iya, gitu. Gitu bikin stempel itu nggak harus bikin stempel, bisa pakai stempel APSI, bisa pakai stempel apa tadi MKPS gitu Bu, ya. Nah, tapi surat tugas dari atasan langsung tetap ya, Prof ya dibuat. Oh ya harus. Lah, karena atasan langsung itu membuat tugas kan dasarnya dari surat undangan tadi. Nanti kan di situ bunyinya menunjuk surat undangan nomor sekian gitu kan. Maka Kepala Dinas Pendidikan ini menugaskan kan begitu, Bu. Iya kan? Bener gitu kan kayaknya ya? Ya, betul. Ya, betul, Prof. Seperti itu. Bahkan itu gini loh, itu saya katakan gini, ini strategi. Saya seperti bukan membohongi tim penilai, enggak gitu. Tapi kan ini ide untuk kita mendapatkan angka 2,5 itu bisa loh dari kita, untuk kita, oleh kita gitu loh. Sebulan sekali APSI lakukan kegiatan diskusi, FGD, seminar. Yang isi siapa? Yuk kita. Masalahnya apa? Yuk masalah di sekolah binaan itu gitu. Nanti sekali tiga kan semuanya dapat nilai nanti, dan itu sah, itu ilmiah, itu sah, itu benar gitu. Berarti sekali kita seminar itu maksimal 3. Iya, jangan seminar 35 orang bareng satu hari lah, itu nggak tidur itu nanti. Sehari 24 jam seminar 35 orang sehari. Itu di Aceh, mohon maaf, di Aceh pernah loh terjadi begitu. Jadi seminar isinya 35 orang semuanya bareng seminar hari itu. Ya gimana ceritanya? Masing-masing berapa jam? Kalau 15 menit aja kali 35, berapa ratus menit? Nggak tidur kita, gitu kan? Nah, kemudian itu terjadi, Bu. Peserta minimal yang harus hadir dalam 35 itu tadi, 35 orang gitu. Kan tidak harus pengawas saja yang hadir nanti, boleh guru binaan diundang boleh banget. Nah, masa iya sekolah pengawas ngundang guru binaan yang nggak datang? Nggak ada ceritanya tuh. Guru binaan itu wah diundang pasti datang, takut ya sama pengawas tuh ya. Ya kan? Nah, biasanya senang diundang pengawas. Iya, ada perhatian gitu ya kan. Itu satu, kedua ada alasan juga gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sebetulnya kita bisa loh dapat nilai itu gitu. Ini saya bilang seperti ini bukan berarti membodohi, enggak. Ini legal dan ini ilmiah. Itu ada manfaatnya bagi para pengawas, karena penilaian kan asasnya kan manfaat dan asli kan begitu ya. Itu asli, manfaat bagi kita, mudah dilakukan gitu loh. Daripada bikin PTS terus ketolak
terus. Itu loh, itu yang saya nggak suka gitu. Karena PTS itu udah jenuh saya nolak PTS karena kesalahannya itu aja. Gitu Bu. Kita cari yang lain selain PTS. Gitu ya Bu ya. Baik. Bapak Ibu semuanya. Ya, gitu kan? Prof, untuk kalau kita mengajukan PTS itu kan masuk jurnal ya Prof ya? Maksudnya? Harus masuk jurnal gitu? Iya. Enggak harus. Tidak jadi harus. Mau PTS enggak harus, tadi kan enggak harus, syaratnya enggak harus begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu punya PTS, diajukan PTS-nya aja enggak apa-apa gitu. Tapi kalau pengen dapat tambahan angka kredit, nah ini kan persoalan beda. Ya tulislah PTS itu diringkas, masukkan jurnal ilmiah gitu. Tapi itu tidak harus gitu. Kalau cuma mau menilaikan PTS-nya saja ya enggak apa-apa, boleh gitu Bu. Terus kemarin saya ke 4B itu harus ada jurnal. Oh, itu enggak. Itu guru. Itu guru. Kalau pengawas itu enggak. Guru, Bu. Itu guru. Itu guru. Kalau guru berarti sama dengan kepala sekolah ya? Sama dengan kepala sekolah karena aturannya berbeda antara guru, kepala sekolah dan pengawas gitu. Kalau pengawas los, enggak ada apa-apanya tuh. Paling enak pengawas betulnya. Kok sampai pengawas itu kesulitan naik pangkat, itu yang aku heran gitu. Dibandingkan guru gitu loh. Kok pengawas itu wah angka kreditnya gede-gede, nggak ada syarat dan ketentuan berlaku, gitu kan? Ya, baik Prof. Okay. Kemudian Prof, maaf ini karena saya bukan berlindung di kata pengawas baru, memang saya baru bertugas Februari tahun 2022 ini. Untuk PTS pengawas minimal, kalau dulu kan saya sebagai kepala sekolah hanya di sekolah saya. Sebagai pengawas, berapa sekolah, Dok? Iya, baik. Mari kita lihat PTS, Bapak Ibu. Ya, kita mulai, kita tayangkan PTS. Kita cermati sama-sama agar semuanya kembali diingatkan, gitu. Bapak Ibu dan Ibu siapa tadi Mas Wildan? Ibu yang Petrika. Silakan nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Nah, kesalahan-kesalahan PTS nanti kita bahas, tapi saya mulai dari sini. Mari lakukan penelitian secara benar, gitu ya. Mulai dari sini. Ini yang benar ini. Nanti kesalahannya kita bahas. Yang benar itu yang bagaimana? Itu tentu pakai perencanaan yang matang dan lengkap. Nggak bisa tiba-tiba kita melakukan penelitian. Mohon maaf Bapak Ibu, dosen itu ya tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba penelitian, nggak bisa. Kita nyusun proposal kita dievaluasi, layak apa enggak itu dosen. Ibu nggak pakai buat proposal loh, nggak pakai dievaluasi proposalnya. Tapi kita menyiapkan rancangannya, menyiapkan instrumennya dulu. Apa yang akan kita lakukan? Aku mau apa toh, gitu loh. Kita rencanakan, oh mau bikin ini. Kalau gitu aku butuh ini. Nah gitu, jadwalnya nanti harus jelas. Apa tindakan saya apa, berapa kali pertemuan. Nah itu harus kita rancang, begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang ini perhatikan di sini Ibu yang sedang bertanya tadi, kalau PTS gitu ya, kita punya dua cara Bapak Ibu. Kalau di dalam Permendikbud 143 2014, ini saya copy begini, saya copy ini dari sana. Jika yang diteliti itu semua guru, jadi kalau kita ingin meneliti semua guru kita, mohon maaf, maka minimal 2 sekolah binaan sudah cukup. Minimal 2 sekolah binaan, bukan guru mapel, bukan guru bidang studi, tetapi semua guru. 2 sekolah binaan cukup. Tetapi kalau mau di klaster, gitu ya, kalau di klaster itu ya guru mapel itu klaster guru mapel, guru kelas itu klaster guru kelas, kepala sekolah itu klaster kepala sekolah, tendik itu klaster tendik. Nah, ini harus di semua sekolah binaan kita. Kalau kita punya 10 ya guru mapel apa yang mau diteliti di semua sekolah binaan kita dikumpulkan gitu. Karena katakanlah kalau kita mau meneliti guru bahasa Indonesia, masing-masing sekolah ada 2. Berarti kalau 10 cuma 20 gitu. Artinya nggak banyak gitu. Nah, ada lagi kalau kita bukan pengawas satuan pendidikan, tetapi pengawas mapel. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau pengawas mapel jumlah gurunya berapa? Kan begitu. Maka yang diteliti adalah dengan proporsi sampling.
proporsi sampling itu kita lihat, kita cari, kita temukan guru yang bermasalah berapa. Ini minimal 15 sudah oke. Ya, 15 sudah oke. Mengacu kepada kalau masing-masing mapel itu ada 2 guru, sekolah binaan kita 10 kan 20 gitu. Minimal 15 sudah oke. Dengan proporsi sampling ini kalau kita pengawas mapel. Begitu Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh hanya 1 sekolah binaan, tapi minimal 2 sekolah binaan untuk kalau kita meneliti semua guru. Kalau kita klaster, harus di semua sekolah binaan. Kalau kita pengawas mapel, kita dengan proporsi sampling. Proporsi sampling itu sampling bertujuan. Bertujuan apa? Kita meneliti guru yang bermasalah. Begitu. Nah, harus di sekolah binaannya sendiri, tidak boleh di sekolah binaan orang lain. Begitu ya, Ibu ya. Sampai di sini, ini tentang lokasinya. Ada yang ditanyakan selain lokasi, Bapak Ibu? Ada. Boleh lanjut pertanyaan, Prof? Terkait dengan klaster, jika penelitian itu terkait klaster, harus semua sekolah binaan. Kalau misalnya seperti saya, Prof, itu kan ada 18 sekolah binaan, berarti semua ya, Prof ya? Loh, masa? Bukannya maksimal 10? Karena kekurangan pengawas, Prof. Nah, kita pakainya 10, Bu. Pakainya aturannya 10. Iya, nanti yang 10 dibikin penelitian yang lain lagi gitu. Karena kita aturannya kan 10 ya. Baik. 10 sekolah ya? Iya, maksimal kita kan pengawas itu maksimal 10 sekolah, kecuali force mayor yang tidak ada pengawas tadi ya. Berarti kita pakainya 10 aja gitu. Nanti yang 10 kita bikin lagi yang lain gitu, Bu. Dari 10 sekolah, tiap sekolah kita ambil 2 guru mata pelajaran tadi, jadi jumlah jadi 20 gitu ya, Bu? Yes. Oke. Baik. Kemudian Prof, untuk best practice. Sebentar. Ini dituntaskan dulu. Jangan ke best practice dulu. Mungkin kita akan meloncat ini nanti. Mau tanya dulu, Prof. Ini untuk mengorek masalah guru tersebut, kita bertanya kepada kepala sekolah atau temannya guru tersebut atau bagaimana, Prof? Banyak cara kita temukan ya. Makanya pengawasnya kan melakukan supervisi. Melakukan supervisi ke sekolah tuh. Supervisi ke sekolah itu kan tidak hanya sekedar datang di ruang kepala sekolah, ngobrol sana sini, terus kemudian kok sudah siang saya rapat dengan dinas, balik lagi kan nggak begitu kan? Tapi kan kita lihat di kelas, kita mengamati misalnya. Kita kan punya tujuan, supervisi itu kan kita lakukan pasti punya tujuan. Nah, tujuan kita supervisi apa? Misal ya, saya sih bukan pengawas Bapak Ibu, tapi saya kok membayangkan kalau saya berkunjung ke wilayah binaan saya itu, saya dalam hati itu sudah menyusun rencana, sudah menyusun tujuan kita. Misalnya, kali ini saya ingin melihat bagaimana cara guru-guru saya mengajar. Misalnya loh, ya kan? Bagaimana cara guru-guru saya mengajar. Kalau tujuan saya adalah melihat bagaimana cara guru saya mengajar, saya pasti akan masuk ke setiap kelas, mengamati, gitu. Mengamati bagaimana caranya mengajar. Entah berapa menit, 15 menit, 10 menit kita amati. Oke. Kemudian hasilnya kita catat, kita simpan dalam pikiran kita catat, kemudian kita duduk di ruang kepala sekolah sambil bertanya hasil catatan kita tadi. Kan begitu, Bu? Itulah nanti akan ketemu, oh kalau yang guru ini memang rajin, Bu. Ini sudah ini, oh kalau guru ini, nanti akan ketemu begitu. Gitu. Gitu Bapak Ibu, kira-kira boleh tanya ke teman sejawat, boleh tanya ke kepala sekolah, boleh pas kita amati, kita observasi ketika kita mengamati mereka mengajar. Gitu ya, Bu ya. Sebentar Bu, tapi kita harus sudah fokus dulu ya, bahwa kita ingin mengamati guru tersebut, misalnya bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia gitu ya. Iya dong. Masa Ibu supervisi nggak punya tujuan? Nah, maksudnya udah kita fokuskan, udah kita rencanakan bahwa hari ini kita akan mengamati guru bahasa Indonesia gitu kan maksudnya, Bu? Iya, kan saya tadi mengibaratkan saya pengawas sekolah. Saya ingin datang ke sekolah binaan saya kan aku punya tujuan, Bu. Apa tujuan saya datang ke sekolah binaan? Kan saya punya tujuan. Tujuan saya hari ini pengen mengamati guru bahasa Inggris misalnya. Karena bahasa Inggris itu pelajaran yang sulit, yang siswanya nilainya kadang-kadang semuanya rendah misalnya. Itu kan saya punya tujuan itu, maka saya akan fokus ke sana gitu. Sehingga saya punya data nanti di latar belakang saya nanti bisa cerita.
dari pengamatan di sekolah binaan, rata-rata loh, saya punya data kualitatif. Guru bahasa Inggris belum menggunakan media pembelajaran. Misal loh ya, dari pengamatan yang dilakukan, sebagian besar, nah itu data kualitatif. Atau ibu sudah punya data, oh gurunya di sekolah binaan ada 20 tadi. Ternyata yang menggunakan media cuma 2 orang. Berarti 2/20 kali 100%, itu berapa persen? Kan begitu, bisa dihitung. Itu Bu fungsinya untuk data awal menulis cerita di latar belakang nanti. Gitu. Iya, oke. Terkait ini masih makasih, Prof. Terkait PTS, kami di Bogor ini selain jadi pengawas punya sekolah binaan juga punya guru membina MGMP wilayah. Kalau saya wilayah Bogor Utara itu 70 guru. Itu jadi boleh juga ya Prof ya? Boleh. Jadi Ibu pakainya ke sini, pakainya yang proporsi sampling, ya kan? Nah, yang di sekolah binaan berapa? Ya, nanti pakainya yang ini. Mau di klaster boleh, mau semua guru diteliti boleh, itu Bu. Terima kasih Prof. Sama-sama. Ada lagi? Apakah ingin bertanya lagi? Ini sudah on mic. Halo Bu Astro. Sudah? Oke. Okay. Putus-putus Mas Wildan. Putus-putus ya? Iya. Sinyalnya nih, suaranya terkadang hilang. Sinyal saya juga. Suara saya juga, Ibu. Sama, Prof. Oh, berarti kalau di tempat saya aman. Aman ya, berarti di tempat Ibu ya, yang sinyalnya nggak aman ya. Ini sinyal. Kadang yang diucapkan hilang, tak terdengar. Tiba-tiba muncul gitu, Prof. Iya, berarti di tempat Ibu, karena di tempat lain aman. Iya, betul. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu sebentar ya. Ya, siap. Kita lanjutkan kembali ke PTS karena masih ada banyak persoalan di PTS agar PTS Bapak Ibu tidak tertolak, gitu ya, agar PTS Bapak Ibu tidak tertolak. Kalau tadi saya sudah jelaskan tentang lokasi, gitu ya, maka sekarang kita harus berbicara tentang instrumen, gitu. Jadi penelitian itu mungkin nggak punya instrumen, harus ada instrumen apapun jenis penelitiannya. Kita pasti menggunakan instrumen. Nah, di dalam PTS, instrumen itu yang dipakai adalah lembar observasi dan instrumen penilaian kinerjanya, gitu. Nah, ada dua instrumen observasi dan lembar penilaian kinerja yang itu pada saat menilai hasil actionnya. Nah, lembar observasi itu dipakai pada saat pelaksanaan untuk mengobservasi jalannya penelitian. Jadi jangan salah, untuk mengobservasi jalannya penelitian. Oleh sebab itu, kalau kita mempunyai 2 siklus, ya berarti lembar observasinya 2. Siklus 1 jalannya penelitian kayak apa, siklus 2 jalannya penelitian seperti apa. Lembar observasi ini jumlahnya tergantung jumlah siklus. Kalau siklusnya 2, lembar observasinya 2. Kalau siklusnya 3, lembar observasinya 3. Tetapi instrumen penilaian kinerja itu tergantung dari jumlah orang yang kita teliti, karena kita akan meneliti masing-masing peserta penelitian itu, gitu. Masing-masing dari yang kita teliti itu, gitu. Contoh, Bapak Ibu, kita lewat dulu jadwal ya. Inilah contoh lembar observasi. Yang menjadikan penelitian Bapak Ibu tertolak, observasi itu dicentang-centang dan kemudian dihitung. Ini yang menjadikan salah. Observasi itu adalah cara mengambil data kualitatif. Kualitatif nggak ada centang-mencentang, Ibu, Bapak Ibu. Kualitatif itu yang mendeskripsikan, gitu. Inilah nanti yang akan ditulis dalam bab 4 di bagian awal, gitu. Bercerita dulu kondisinya kayak apa, seperti apa, motivasinya. Ini nggak harus seperti ini contoh ya, keaktifan, motivasi, kerjasama, partisipasi, pemahaman, penghargaan, dan lain-lain. Itu tergantung kebutuhan.
tergantung tema, tergantung judul apa yang ingin diamati gitu. Nah, sehingga lembar observasi itu bukan dicentang-centang. Habis dicentang-centang kemudian dihitung, saya pusing itu. Gimana caranya dicentang terus ketemu angka gitu. Itu di situ nggak dijelaskan. Apa sih ini angka kok tiba-tiba bisa dihitung dari centangan bisa jadi angka itu dari mana gitu. Kadang-kadang saya sampai pusing itu melihat kayak begitu Bapak Ibu. Nah, lembar observasi itu bukan dicentang dan bukan dihitung. Lembar observasi ini adalah dideskripsikan. Ini yang akan ditulis dalam bab 4 di bagian awal, gambaran umum. Nah, kayak begitu itu. Gitu. Nah, kemudian yang dihitung yang mana? Siklus 1, siklus 2 lah yang ini gitu. Misal ini contoh ya, contoh. Contohnya adalah meningkatkan kemampuan guru menyusun kurikulum era merdeka belajar misalnya. Ya berarti kita akan membuat instrumen seperti ini sejumlah guru yang akan dinilai RPP-nya gitu. Jadi misalnya RPP yang dibuat oleh guru B, nah kita harus menentukan rentang ini. Rentang ini dapatnya dari mana, Bu? Di buku-buku penelitian kuantitatif, banyak sekali interval-interval seperti ini yang bisa kita jadikan kita rujuk, gitu ya. Bisa kita rujuk, jadi kerujukan di sana. Terus apa indikator yang akan dinilai? Aspek apa saja yang akan dinilai? Misal, karena kita menilai kurikulum, kita lihat sistematikanya. Misal loh ya, ini komponennya, metode, tujuan, materi, alat peraga, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita punya 20 guru yang kita teliti untuk membuat RPP, ya kita punya 20 lembar penilaian ini gitu. Lembar penilaian inilah yang nanti di lampiran itu ditagih gitu. Lengkap dengan kinerja kurikulumnya kayak apa. Kurikulum yang dibuat guru B kayak apa, terus lembar penilaiannya kayak apa. Ini nggak bisa dicentang, Ibu harus tentukan nilai gitu. Bapak Ibu harus tentukan nilai karena kita sudah punya interval nilai. Gitu, sudah punya interval nilai, nggak boleh nyentang, harus angka gitu. Kemudian setelah diberi angka dihitung, semuanya dapat angka berapa dibagi, oh dia masih dapat 63. Lah, inilah nanti yang akan dihitung dari siklus 1 ke siklus 2. Gitu Bapak Ibu. Sampai di sini dulu. Pahamkan dulu tentang instrumen. Silahkan bertanya. Apa itu instrumen? Silahkan dipahami dan ditanyakan. Karena saya masih hampir semua PTS itu dicentang-centangin instrumennya dan kemudian dihitung. Dan itu yang dihitung menjadi siklus 1, siklus 2. Saya sampai pusing, dari mana centang bisa jadi angka gitu. Gitu Bapak Ibu. Silakan silakan ada yang bertanya enggak? Kalau enggak saya lanjutkan tentang kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Ya, Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya. Biasanya pas akan dilanjutkan pasti ada yang tiba-tiba bertanya nih, Prof, biasanya. Oke, baik. Baik, Ibu. Kita lanjut dulu ya. Nah, itu kesalahan pertama. Itu kesalahan pertama, Bapak Ibu. Kesalahan pertama adalah bahwa lembar observasi itu dicentang-centang kemudian dihitung. Itu kesalahan pertama. Kesalahan berikutnya, gitu ya. Kesalahan berikutnya kita akan kembali ke atas karena kesalahannya ada di awal, gitu ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari oleh Bapak Ibu, saya mulai membahas judul. Ya, sebetulnya supervisi manajerial, supervisi akademik itu kan sudah ada semuanya ya. Nah, kita lihat sekarang judul itu kan siapa sih yang ingin ditingkatkan, apa toh yang akan ditingkatkan, apa toh tindakan kita, itu judul. 3 hal ini harus muncul dalam judul PTS, begitu. Nah, kalau kita misalnya menemukan judul seperti yang merah ini, gitu ya. Yang merah ini pasti akan tertolak karena apa? Nggak ada tindakannya. Meningkatkan kemampuan guru bahasa Indonesia membuat media pembelajaran melalui supervisi akademik di sekolah binaan. Supervisi akademik ini adalah tupoknya pengawas. Tugas pokoknya pengawas itu melakukan supervisi akademik, pembinaan, pembimbingan, manajerial, kan begitu. Nah, isinya supervisi akademik itu antara lain ya membimbing guru, membuat media, membina ini dan sebagainya itu kan. Nah, kalau itu dijadikan tindakan, nah ini nggak ada supervisi akademik, tindakannya apa gitu. PTS ini adalah bagaimana mewujudkan supervisi akademik Bapak Ibu berhasil dengan tindakan apa gitu. Nah, jadi kalau
saya kok masih banyak menemukan melalui supervisi akademik, melalui supervisi manajerial, melalui supervisi klinis, melalui pendampingan, melalui pembimbingan, itu bukan tindakan. Itu bukan tindakan. Tindakan itu apa? Tindakan itu ya workshop, pelatihan, kemudian apa itu BIMTEK, ya kayak begitu itu tindakan gitu. Lokakarya, nah ini tindakan gitu. Tapi kalau supervisi akademik, manajerial, klinis, pendampingan, pembimbingan, nah itu enggak gitu ya. Nah, kalau mau benar gitu harusnya ya yang hitam ini. Bu, kan nggak gagah kalau nggak muncul supervisi akademiknya, oke kita munculkan gitu ya. Kita munculkan kalau yang dalam kurung yang kuning ini kita munculkan nggak masalah gitu. Walaupun sebetulnya kalau kita betulkan pakai yang putih ini aja udah benar gitu. Misalnya meningkatkan kemampuan guru bahasa Indonesia membuat media pembelajaran melalui workshop menggunakan aplikasi Zoom di sekolah binaan. Itu sudah benar gitu. Siapa tuh yang akan kita tingkatkan kemampuannya? Guru bahasa Indonesia. Apanya tuh yang akan kita tingkatkan? Apanya tuh yang akan kita tingkatkan? Membuat media pembelajaran. Apa tuh tindakan kita? Workshop. Nah, itu benar. Tapi kalau pengen tetap memunculkan supervisi akademik, langsung ditambahi yang kuning ini, nggak usah pakai dalam kurung ya, nggak usah pakai dalam kurung, tapi langsung meningkatkan kemampuan guru bahasa Indonesia membuat media pembelajaran melalui workshop, menggunakan aplikasi Zoom dalam pelaksanaan supervisi akademik di sekolah binaan. Artinya, Bapak Ibu itu melakukan supervisi akademik di sekolah binaan itu dengan melakukan workshop. Gitu. Ini kesalahan yang saya temukan masih laten. Laten itu nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi melalui supervisi akademik, supervisi manajerial, supervisi klinis, hindari yang begini Bapak Ibu, hindari yang seperti ini agar tidak tertolak. Gitu. Yang kedua, menggunakan organisasi. Kesalahan yang kedua, menggunakan organisasi bukan tindakan. Meningkatkan kemampuan guru membuat RPP sesuai kurikulum Merdeka melalui MGMP di sekolah binaan. MGMP ini bukan tindakan. MGMP ini organisasi, wadah. Nah, terus bagaimana agar betul meningkatkan kemampuan guru membuat RPP sesuai kurikulum Merdeka melalui pelatihan dengan MST misalnya di MGMP sekolah binaan. Jadi pelatihan itu dilakukan di MGMP sekolah binaan ya Bapak Ibu. Jadi tolong hindari yang seperti ini, lakukan yang benar. PTK dirubah menjadi PTS, banyak sekali. Ini mungkin contoh yang nyatanya ini, contoh yang nyatanya ini. Ini mau naik ke 4D, ya. Penerapan model investigasi kelompok dengan permainan peta umpet dengan sebagai alternatif meningkatkan kinerja guru dalam mengajar matematika di SD Negeri 1. Dari segi sekolahnya saja, itu hanya satu sekolah. Ya kan? Nah, terus kemudian kita lihat apa tuh tindakan yang ingin dilakukan, siapa tuh yang akan dikenai tindakan? Guru. Ya, guru. Terus apanya yang akan ditingkatkan? Mulai bingung di sini. Apanya toh yang akan ditingkatkan itu? Mengajar matematika. Oke, berarti guru matematika. Kok di SD lah? Berarti cuma 1-2 orang. Terus kemudian tindakannya apa? Masa ia mau bermain peta umpet? Investigasi ini sebetulnya dari PTK, Bapak Ibu. Ya, dari PTK meningkatkan hasil belajar. Nah, matematika menggunakan metode model investigasi kelompok dengan permainan peta umpet. Nah, gitu. Nah, jadi ini banyak sekali yang seperti ini, Bapak Ibu, dan ini hanya satu sekolah, nggak boleh ya, apalagi cuma guru matematika di satu sekolah, cuma 2 atau 3 nanti isinya. Oke. Kesalahan berikutnya, tadi sudah saya singgung, yang dianalisis itu bukan hasil kerja tapi hasil observasi yang dicentang-centang tadi, ya. Kemudian yang dihitung siklus 1, siklus 2 itu mestinya adalah hasil kerja yang tadi dinilai tadi, misalnya lembar penilaian yang sudah saya contohkan tadi.
Masih ada yang tidak melampirkan materinya. Masih ada yang tidak melampirkan apa sih contoh kerja yang dihasilkan. Semua kerja, misalnya tadi melatih guru membuat kurikulum ya, melatih guru membuat RPP ya, RPP-nya harus dilampirkan gitu. Kalau ada 20 guru, misalnya kita mau ambil 10 atau 5, nggak apa-apa kok gitu ya. Kemudian lembar penilaiannya juga ikut dilampirkan. Kenapa materi itu kita susah melampirkan? Kenapa hasil kerja susah melampirkan? Kenapa instrumen susah melampirkan? Karena kita tidak merancang. Kita tiba-tiba ujuk-ujuk penelitian, tidak punya rancangannya. Kalau kita punya jadwal seperti ini, oke, kita kembali ke sini ke jadwal, ya. Oke. Kalau kita punya jadwal seperti ini, udah pasti gampang banget mendapat lampiran materi. Berarti saya merancang pertemuan 1, siklus 1 itu ada di tanggal 20 Agustus misal, ya. Apa sih materi yang ingin kita sampaikan dalam pelatihan itu, dalam workshop menyusun RPP itu? Oh, pengertiannya, sistematika. Paling tidak kan bikin PowerPoint, Bapak Ibu di sini tinggal nanti dilampirkan gitu. Jadi inilah guidance kita untuk membuat materi-materi dan ini nanti dilampirkan. Gitu. Nah, selama ini kan saya nggak menemukan tuh kayak begini nih, sehingga saya bingung apa sih yang dilakukan, materinya kayak apa toh, jadwalnya seperti apa toh. Jadi kalau jadwal cuma ditulis dilakukan mulai dari bulan Agustus sampai Oktober itu nggak bisa, harus rinci. Kapan siklus 1, pertemuan 1, pertemuan 2, materinya apa yang dilakukan, langkahnya kayak apa, itu jelas Bapak Ibu. Nah ini ya. Rata-rata juga saya menemukan membuat PTS lebih dari 1, tetapi tahunnya berbeda, cuma dirubah tahunnya saja. Jadi pertemuan 1 itu setiap tanggal 20 Agustus. Pertemuan kedua itu setiap tanggal 27 Agustus, hanya beda tahun. Itu juga nggak masuk akal. Gitu. Karena kan tanggal itu pasti nggak sama. Kadang-kadang nanti ketemu tanggal merah atau ketemu hari Minggu gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat kesalahan-kesalahan itu, hindarilah itu Bapak Ibu. Jadi berarti ada 2 instrumen, lembar observasi dan penilaian kinerja, dan ada 1 tabel jadwal. Itu yang membuat penelitian Bapak Ibu itu jelas. Yang sedang tayang ini jumlahnya sejumlah orang yang kita teliti, karena masing-masing akan kita nilai. Sementara observasi itu sejumlah siklus yang akan kita lakukan, karena kita mengobservasi pelaksanaan action yang kita lakukan. Begitu Bapak Ibu, kesalahan berikutnya ada nggak ya? Nggak ada. Lampiran Bapak Ibu ya, lampiran. Lampiran itu tidak lengkap. Jadi lampiran memang harus lengkap. Itu lampiran itu apa saja yang sudah diseminarkan, materi dan sebagainya itu harus lengkap. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja di unmute mic-nya atau bisa raise hand terlebih dahulu seperti itu. Mungkin Bu Asuro ini mic-nya sudah on terus, apakah ingin bertanya? Ini Bu, ketika kita mau melakukan observasi, kan tadi misalnya 20 orang yang kita mau amati, jadi berarti jumlah lembarnya ada 20. Bapak Ibu, observasinya ada berapa lembarnya? Lembar observasi misalnya, hanya perlu berapa? Kan kita di siklus 1 ini kita mau mengobservasi satu sekolah kan tadi. Bu, mengobservasi pelaksanaan tindakan, bukan mengobservasi orang. Pelaksanaan kegiatan ketika dia sedang mengajar, maksudnya Ibu. Iya, itu maksud saya. Iya. Berarti jumlahnya cuma 2 lembar observasinya. Jadi iya. Kalau siklusnya 2 loh ya, sejumlah siklus. Kalau siklusnya 2 ya lembar observasinya 2. Kalau siklusnya 3 ya lembar observasinya 3 gitu Bu Asuro. Oh iya, oke ya siap. Ya itu tadi yang saya bingungkan. Kita berarti kan harus membuat dulu ya Bu instrumen-instrumen. Iya. Ya, makanya tadi saya yang bilang. terkadang memang kesalahan suka di situ Bu. Jadi berapa kita mau penelitian tiba-tiba penelitian gitu ya. Gitu. Jadi tadi masih bingung gitu ya. Ketika kita mau di lapangan mau ngapain gitu kan? Iya, itu kebanyakan kesalahannya di situ Bu. Iya, belum lagi nulis. Iya, belum lagi nulis. Iya, betul.
belum lagi nulis, terus yang mau tak tulis apa kan gitu, Ya. karena kita nggak punya persiapan gitu. Ya, betul. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu menyiapkan ini, saya ulang sedikit lagi, ketika Bapak Ibu itulah namanya perencanaan Bapak Ibu, ini namanya perencanaan gitu. Ketika kita punya seperti ini kan kita akan menata jadwal kita gitu. Oke, kira-kira aku yang longgar ini, nanti aku akan seperti ini, materinya ini. Kan belum bisa penelitian ini, kita siapkan dulu, bikin materi dulu gitu. Nah, seandainya Bapak Ibu itu benar-benar bikin materi, lah nanti kan tinggal melampirkan gitu. Oke, pertemuan kedua apa sih materi yang akan saya sampaikan? Metode, materi, alat peraga, media. Oke, saya bikin dulu PowerPoint-nya. Nah, nanti kan tinggal dilampirkan, gitu Bapak Ibu. Nah, terus saya siapkan lembar observasi. Nanti tinggal dipakai ketika pas action itu kita mengamati bagaimana sih tanggapan dia, motivasi dia, kerjasama mereka, pemahaman mereka, penghargaan. Penghargaan itu termasuk bahasa tubuh gitu ya, Bu ya. Bahasa tubuh. Misalnya pelatihan gitu ya. Bahasa tubuh itu kan bisa teramati oleh peneliti gitu. Terutama peneliti-peneliti kualitatif tuh pinter itu mengamati bahasa tubuh, apalagi antropolog ya. Nah, itu tahu gitu bahasa tubuhnya, menghargai atau enggak, ogah-ogahan atau punya motivasi atau enggak, itu bisa teramati gitu. Ini ada sejumlah siklus, yang ada sejumlah orang ini yang merah, ini warna apa sih? Merah atau pink ini atau orange inilah yang ada sejumlah orang Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu sudah membuat kayak begini, nggak ada kendala, saya yakin gitu. Tapi selama ini kan mungkin Bapak Ibu nggak menyiapkan ini gitu, sehingga turun ke lapangan itu apa ya yang akan saya lakukan gitu. Ya. Terus nanti nulisnya apa yang akan ditulis gitu. Ujung-ujungnya, punya nggak sih laporan PTK? Ada, minta dong, pinjem dong filenya gitu. Nah, nanti terus ketemu sama lagi di sana gitu. Iya. Enggak, kira-kira gitu enggak, Bu? Iya kan? Betul. Tapi ini, Bu, kalau frekuensi observasi kan kalau saya lihat dari contoh tadi, Bu, dari tanggal 20, 27, nah baiknya itu kalau kita melakukan observasi minimal 3 kali, kita harus menentukan tanggal yang tepat juga kan. Artinya di sekolah itu kita minta izin dulu dengan sekolah kalau kita mau mengobservasi guru yang sedang mengajar tersebut. Gimana, Bu, tuh? Yang baiknya gitu. Ini harus dibedakan. Ibu mengobservasi awal atau mengobservasi sudah melaksanakan penelitian. Yang mengobservasi awal kan ini kita laksanakan dalam rangka kita berkunjung melakukan supervisi. Betul. Nggak pakai ini. Ini kita sudah dipakai untuk action, untuk PTS yang kita jelaskan itu gitu. Ya, betul. Oke, ya. Iya. Ya, oke, Bu. Baik. Jadi ada 2 observasi awal dan observasi ketika kita melakukan penelitian. Observasi awal itu inkognito aja, inkognito itu tidak resmi, kunjungan tidak resmi. Nggak usah minta izin ini itu, ya memang tugasnya pengawas kan supervisi. Pas supervisi itulah kita melakukan observasi awal. Tapi itu untuk data awal, bukan untuk hasil penelitian gitu. Untuk data awal, kita bercerita di latar belakang dan sebagainya dari observasi awal itu, gitu Ibu. Ya. Oke. Ada lagi? Saya Prof, tanya lagi. Untuk apa namanya? Lembar observasi pelaksanaan tindakan. Itu kan berarti setiap kali kita tindakan, seandainya satu siklus itu ada 2 tindakan, berarti kalau 2 siklus ada 4 tindakan, berarti ada 4 lembar observasi ya, Prof, ya, yang harus diisi. Iya, boleh, 4 boleh, atau kita ringkas jadi 1, setiap siklus 1 boleh gitu. Jadi ya makanya tadi sejumlah siklus itu karena tergantung siklusnya gitu. Jadi nanti kita kumpulkan hasil pengamatan di siklus 1 seperti apa, hasil pengamatan di siklus 2 seperti apa gitu. Baik. Kemudian jumlah observer yang observer pada saat pelaksanaan tindakan itu berapa orang, Prof? Observer itu tidak harus ada, Ibu. Punya observer boleh, nggak ada observer nggak apa-apa. Maka kalau nggak ada observer, kita lakukan sendiri, kita jujur pada diri sendiri, gitu ya. Gitu. Jadi nggak harus ada. Kalau nanti ada observer, nanti bingung lagi. Nanti alasan kita nggak bisa PTS karena nggak punya observer, nanti gitu lagi. Nggak ada observer nggak apa-apa, oke, kita jujur pada diri sendiri, kita observasi sendiri pakai lembar observasi itu. Gitu ya, Bu ya.
Dalam penelitian tindakan kalau tidak salah ada kolaborator ya, Prof ya? Nah, ya itu observer itu kolaborator itu. Tapi kalau itu memang mau diharuskan kita rubah nanti juknisnya. Ini jadi tidak ya, perlu ya, Prof ya. Ini yang saya jelaskan adalah kolaborator observer itu tidak harus ada. Kalau kita ngikutin betul pakem penelitian tindakan, nah itu harus ada observer. Nanti se-Indonesia protes lagi. Kita nggak bisa penelitian PTK, kita nggak bisa penelitian PTS karena nggak punya observer. Nanti gitu lagi, ya kan? Nah, kita longgarkan untuk guru-guru ini, kita longgarkan untuk pengawas, kita longgarkan bahwa tidak ada observer nggak apa-apa, tapi kita jujur pada diri sendiri, lakukan observasi, jujur kepada diri kita sendiri. Penelitian saya tadi kurang apa sih? Kok guru saya masih pada nggak mudeng misalnya gitu. Kan kalau ada observer kita bisa tinggal nanya, tadi gimana? Itu ngomongnya kecepatan loh. Nah itu observernya kan bisa ngomong gitu. Nah, gimana boleh kita tanya kepada peserta kan boleh. Bagaimana Bapak Ibu pelatihan hari ini? Misalnya kan boleh begitu Bu. Bu, besok lagi jangan cepat-cepat ya Bu, ngomongnya lah itu hasilnya kan gitu. Boleh bisa juga begitu ya? Ya, berarti termasuk direfleksi itu bisa kita. Itu isinya, refleksinya ke situ. Oh, siklus 1 saya ngomongnya masih kecepatan. Siklus 2 ternyata guru itu belum paham betul dengan tindakan yang saya lakukan. Di siklus 1 itu guru masih sekian orang yang belum paham. Itu akan ketemu nanti di situ Ibu. Siklus 1 ternyata guru-guru wajahnya masih ogah-ogahan, dan kan kita amati itu tadi. Ya. Kemudian begini Prof, kalau misalnya saya ada 20 orang guru yang nanti akan saya tingkatkan kompetensinya tentang satu hal melalui workshop, Prof. Itu targetnya seperti apa, Prof? Harus semua guru ke 20-20? Ya, itu namanya indikator capaian, ya. Indikator capaian. Berarti peneliti harus punya target. Kalau punya 20 orang guru, maka PTS ini indikatornya adalah 85%. Nah, misalnya loh, itu siapa yang menentukan 85%? Ya peneliti gitu. 85% guru sudah bisa menyusun kurikulum Merdeka Belajar, sudah menyusun RPP sesuai kurikulum Merdeka Belajar secara benar. Nah, dengan mendapat nilai 80 misalnya, nah itu indikatornya itu gitu. Maka masing-masing peneliti indikatornya nggak sama gitu Bu. Yang menentukan siapa ya peneliti gitu. Maaf Prof, berapa minimal yang boleh? Nggak ada minimal yang boleh. Peneliti menginginkan seperti apa di gurunya itu. Apakah punya idealisme yang sangat tinggi bahwa harus 90%, atau kalau 75% aja udah bagus lah guru saya ini misalnya. Atau kalau guru di daerah terpencil, guru-guru di daerah terpencil, ini 70% sudah bisa bikin aja udah bagus. Itu yang tahu kondisinya peneliti Ibu untuk menentukan indikator itu. Gitu. Prof, kalau siklus itu batasannya ada berapa siklus, Prof? Sampai indikatornya tercapai. Sampai indikator yang Ibu tetapkan tadi tercapai, minimal 2 siklus. Minimal 2 siklus, minimal 1 siklus, minimal 2 kali pertemuan. Sampai indikatornya tercapai. Gitu Ibu. Baik, terima kasih Prof. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Enggak ada suaranya. Mana suaranya? Halo? Jangan-jangan pada tidur. Ada Bu. Ini ada. Ada Bu, masih mendengarkan. Mas serius lagi Bu. Cuma itu aja tadi kameranya dimatikan karena cuacanya ini Bu sedang hujan. Ya. Masih antusias Bu. Oke, terima kasih. Menarik Prof, ini ada informasi Prof ya. Sebentar ya Bu Asro. Pak Eko dulu misalkan silakan. kita pak keluar Desember 2019. Kemudian April 2020 itu SK ya Prof ya. Nah itu katanya ada masa yang pengembangan profesi tidak bisa dilaksanakan. Maksudnya bagaimana itu Prof? Siapa bilang Pak Eko? Makanya jadi harus bisa setelah pak keluar langsung ya Prof? Bisa ya? Kita bikin contoh ya Bapak ya, Bapak Ibu. Paknya keluar, ayo ditulis yo. Paknya dikeluar Oktober 2021. Misalnya ya. Ya. Oke, terus SK-nya keluar April 2022.
kita kan punya waktu dari Oktober sampai April, padahal kan gitu Pak. Yeah. Padahal untuk pengembangan profesi karya ilmiah yang diakui untuk kenaikan pangkat berikutnya adalah tahun setelah tahun SK terakhir. Bukan 1 tahun setelah SK. Beda loh ini. Tahun setelah tahun SK terakhir. Jadi kalau SK terakhirnya April 2022, nanti semua karya ilmiah pengembangan profesi yang bertahun 2023 bisa dipakai untuk naik pangkat. Nah, kalau gitu dari Oktober sampai April ngapain? Kan gitu, Pak? Ya tadi menyiapkan bikin materi, bikin instrumen, menulis, menyiapkan gitu Pak. Jadi kan nggak bisa semalam 2 malam jadi toh karya ilmiah itu. Menyiapkan dulu gitu. Siapkan instrumennya dulu. Setelah PAK-nya turun kita semangat lagi. Oke, PAK-ku sudah turun Oktober. Wah, aku besok akan nyusun PTS lagi misalnya. Siapkan dulu gitu. Lakukan dulu boleh kok. Dilakukan di periode itu sebelum April boleh, nanti laporannya ditulis, diberi tahun 2023 gitu Pak. Jadi dari Oktober sampai April itu boleh melakukan, semuanya dilakukan boleh gitu. Kecuali makalah ya Pak, makalah ya, presentasinya harus di 2023 gitu. Tapi yang lain boleh dilakukan dulu. PTS dilakukan silahkan, ngantri di jurnal silahkan, kan gitu. Makalah siapkan makalahnya dulu, nanti ngantri presentasi di 2023, gitu Pak. Jadi tidak ada yang dirugikan. Inilah target teknis namanya. Kita naik pangkat itu nggak hanya sekedar punya target ilmiah, tapi punya teknik gitu. Misalnya kita siap-siap setahun nih, dari Oktober sampai April sampai Desember 2022, setahun lebih. Aku mau bikin apa? Nulis buku. Tulis saja dulu gitu. Tulis saja dulu bukunya. Terus kemudian kita udah jadi Bu, oke, kita masuk ke penerbit. Mas, tolong diterbitkan, dicetak ya. Antri itu Bu. Nah, ada yang begitu juga loh. Nggak apa-apa antri, nanti aku diberi tahun 2023. Selesai, nggak apa-apa. Boleh Bu, ini nggak usah pakai antri. Oke Mas, kalau nggak antri, tolong cetakannya diberi tahun 2023. Jangan dikeluarkan dulu gitu. Tapi cetak dulu gitu. Setelah tahun 2023 kita bisa pakai untuk kenaikan pangkat. Nah, saya melakukannya juga seperti itu, Pak. Oh, pangkat saya terakhir tahun ini. Terus kemudian saya melakukan dulu gitu. Melakukan dulu, saya kumpulkan, baru naik pangkat. Nah, kejadian yang lucu ini cerita yang saya nggak paham juga sebetulnya. Ketika itu posisi saya adalah 3C. Selesai kuliah S3. Ternyata saya punya banyak karya ilmiah, 3D. Saya punya banyak karya ilmiah, terus saya mau naik pangkat 4A. Tim PA kan, loh, Bu, ini Ibu melompat saja ke profesor karena nilainya 1000 lebih gitu. Oh, bisa melompat, tapi pangkatnya nggak bisa melompat gitu. Oke, akhirnya saya itu melompat, Pak, jabatan saya tidak pakai lektor kepala, lektor maja nggak pakai begitu. Jadi saya melompat dari 3D itu masih lektor, kemudian saya melompat langsung profesor karena nilainya 1000 lebih, tapi saya profesor golongannya 3D waktu itu gitu, belum naik golongannya gitu. Baru setelah jabatannya turun, pangkatnya disesuaikan gitu. Setelah profesor udah nggak ngumpulin angka kredit lagi, udah otomatis karena saya melompat, otomatis naik 2 tahun karena angka kreditnya terpenuhi gitu. Nah, jadi saya punya strategi seperti itu gitu Pak. Jadi, oh ini biar kepake seperti sekarang kan, oh kalau saya nulis buku di 2022 ini percuma karena nggak akan ternilai ya karena masih pakai buku yang kemarin gitu. Jadi saya akan nulis di 2022, nanti cetak, kemudian diberi tahun 2023. Gitu caranya, Pak. Gitu ya, Pak Eko ya? Ya, siap. Terima kasih, Prof. Oke. Prof, boleh tanya lagi, Prof? Silakan Mas Yudan, aku sampai jam berapa? Kayaknya sampai full nih, Bu. Soalnya Pak sampai Agus full? Nggak ada Pak Agus, nggak ada? Belum, kayaknya lagi di perjalanan soalnya. Oke. Boleh, kalau sampai full silakan. Boleh ya, Prof ya? Iya. Oke saja. Siap, Prof. Siap, Prof. Selalu. Prof, silakan.
saya sebelum sebelum ke pengawas itu sebagai kepala sekolah, sambil saya proses ke pengawas itu menulis makalah, menulis best practice dan PTS. Jadi belum pernah diajukan untuk kenaikan pangkat. Nah, ketika ke pengawas, katanya harus menunggu 2 tahun ya, Prof ya. Setelah jadi pengawas, gini Bu, satu-satu dulu. Mau apa dulu nih yang dijawab? Waktunya dulu atau karyanya dulu? Waktunya dulu, Prof. Waktunya dulu. Kalau Ibu dari kepala sekolah, kemudian diangkat pengawas, pasti punya nilai waktu masih menjadi kepala sekolah, ya kan? Ya, betul. Kalau nilai waktu menjadi kepala sekolah itu udah cukup banyak dan kemudian menjadi pengawas 1 tahun itu sudah sangat terpenuhi nilainya, 1 tahun setelah jadi pengawas boleh, gitu. Wah, karena Ibu diangkat dari kepala sekolah itu, tapi setelah naik dari peralihan ini, gitu ya, setelah naik dari peralihan kan Ibu sudah jadi pengawas nih, itu minimal 2 tahun, gitu. Sekali lagi Prof, saya kurang paham. Nah, iya Pak Eko, bantuin Pak Eko. Ya Ibu, kalau sudah jadi pengawas itu nanti jadi pengawas 1 tahun udah bisa dinilai gitu Bu. Boleh ya, berarti saya setelah Ibu nanti naik pangkat setelah jadi pengawas, bisa 2 tahun kemudian Ibu mengajukan lagi untuk kenaikan kalau memenuhi begitu. Iya. Mungkin begitu Prof ya? Ya gini, kan Ibu peralihan tuh. Setelah peralihan tadi setahun oke, boleh naik pangkat gitu. Terus jadi peralihan ini dari kepala sekolah ke pengawas, mau naik pangkat nih, ini kan ada 2 dupak nanti. Dupak kepala sekolah dan dupak pengawas gitu. Nah, ini setahun ini boleh Bu, karena dupak kepala sekolah dinilai, dupak pengawas dinilai, digabung itu setahun sudah cukup nilainya oke. Ini kan udah naik pangkat nih, posisinya sekarang udah pengawas. Ibu golongannya berapa? Kak, naik terakhir 4B. 4D. 4B, B. Bandung. Bravo ya. Nah, berarti kalau nanti sudah naik 4B ke 4C kan? Betul. Setahun ini bisa ngajukan karena ada 2 dupak kepala sekolah dan pengawas ke 4C. Itu setahun kalau nilainya cukup oke. Tapi setelah 4C Ibu duduk manis 2 tahun baru boleh naik pangkat, jangan setahun lagi gitu maksudnya. Ya, terima kasih Prof. Oke. Karya yang tadi saya tanyakan Prof. Apa tadi? Coba karya yang mana? Karyanya waktu jadi kepala sekolah dihitung, jangan khawatir. Baik, terima kasih. Ya. Kan nanti ada 2 dupak pas kepala sekolah dan dupak pas pengawas kan gitu. Nah ini setahun nih, peralihan ini boleh setahun gitu. Nah nanti digabungkan nilainya kalau udah cukup, syaratnya tetap diingat. Meskipun sudah cukup angka kreditnya, pengembangan profesinya juga sudah cukup ketika jadi kepala sekolah, Ibu tetap wajib membuat 1 buah pengembangan profesi pengawas. Gitu. Gitu ya. Terima kasih. Jelas? Jelas apa belas? Jelas, Prof. Enggak belas, Prof. Jelas. Terima kasih, Prof. Baik. Sangat jelas. Sangat jelas, Prof. Terima kasih, Ibu. Makasih. Ada lagi? Bapak Ibu ada lagi yang akan ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu ya? Atau di chat ada nggak Mas Wildan? Di chat nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Apa sih tadi sudah makalah, sudah artikel jurnal, sudah PTS, sudah buku hasil penelitian, sudah karya inovatif sekarang. Oke? Oke, nggak oke Bapak Ibu. Kalau nggak oke, selesai loh ya. Best practice dulu mungkin, Prof. Best practice. Best practice. Baik. Oke. Best practice, saya buka file dulu karena filenya tidak terbuka. Best practice, revisi terbaru. Best practice, mungkin ini ya kali ya. 2020. Yang terbaru tahun berapa sih ya? Sebentar, Pak. Oh ini nih. Best practice. Sebentar ya, saya cek. Oke, ini sudah buka sekarang. Sudah buka,
saya share sebentar, jendelanya sudah terbuka. Oke, kita ke best practice. Bapak Ibu, best practice ya Bapak Ibu ya. Best practice itu bukan penelitian ya. Saya akan langsung potong sampai ke best practice-nya ini ya. Oke. Oke. Nah, jadi best practice itu sebetulnya baik untuk kepala sekolah, pengawas, guru, cara membuat laporannya sama, langkah-langkahnya sama, hanya sasarannya yang berbeda. Gitu. Pengertian segala macam ini nggak usah saya pikir ya. Ini best practice itu apa toh intinya? Best practice itu adalah pengalaman terbaik yang sudah pernah dilakukan. Jadi ini udah pernah dilakukan gitu. Dan hasilnya itu luar biasa gitu. Hasilnya itu luar biasa dan itu menyelesaikan persoalan di sekolah binaan gitu. Nah, oleh sebab itu best practice ini bermanfaat baik bagi sekolah, baik bagi lingkungannya, siswanya, gurunya, semuanya silakan. Sekarang nanti kita akan pelajari Bapak Ibu, sebelum kita bedakan apa itu best practice untuk guru, untuk pengawas, untuk kepala sekolah, kita lihat cirinya dulu. Ciri yang paling utama best practice sebetulnya adalah sustainable, berkelanjutan. Hasil itu bisa dilihat tidak hanya pada saat itu, tetapi berikut-berikutnya itu hasilnya masih bisa dinikmati, hasilnya masih terlihat, hasilnya masih oke. Itulah sebetulnya best practice gitu. Tidak hanya pada saat itu, atau hasilnya itu lestari gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita catat lagi adalah best practice itu bukan penelitian, sehingga tidak ada metodologi penelitian. Best practice tidak ada siklus karena ini bukan PTS. Jangan membuat best practice rasa PTS. Nah, best practice yang rasa PTS seperti apa? Nanti akan kita lihat berikutnya. Oke, ciri-cirinya ini ya tadi sudah saya sebut. Nah, sekarang judul. Judul best practice itu singkat, padat, ya, tepat, efektif, efisien. Tetapi di dalam judul itu sudah ada variabel masalahnya apa dan variabel tindakan yang akan dilakukan apa. Begitu, ya, atau solusi yang ditawarkan apa. Nah, jadi judul itu ada masalahnya, ada solusi yang ditawarkan, itu bisa menjadi judul best practice. Boleh seperti slogan, boleh seperti singkatan-singkatan, pakai singkatan-singkatan, oke. Nanti kita lihat contohnya, Bapak Ibu. Nanti kita lihat contohnya. Sekarang kita lihat perbedaannya. Kalau penyusunnya kalau penyusunnya pengawas sekolah, maka sasarannya boleh kepada kepala sekolah, boleh kepada guru, teknik, siswa, boleh. Jadi kalau pengen punya ide dan menyelesaikan masalah di siswa, jangan pakai PTS, karena PTS sasarannya tidak boleh siswa. Lakukan best practice agar bisa ke siswa. Jadi kalau Bapak Ibu pengawas punya ide untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa, jangan gunakan PTS karena pasti tertolak. Karena PTS sasarannya nggak boleh siswa. Gunakanlah best practice, gitu ya. Boleh lingkungan fisik sekolah, boleh sarana prasarana, boleh masyarakat, boleh dewan pendidikan. Kepala sekolah sama, dikurangi kepala sekolahnya saja. Guru, siswa dikurangi kepala sekolah gurunya. Nah ini sasarannya itu. Jadi pengawas sekolah bisa sumbangsih menyelesaikan persoalan siswa melalui best practice. Oke. Perbedaan PTK, PTS, best practice, ini tabelnya ada di sini, ya. Nanti silakan dicermati, Bapak Ibu. Kalau PTS itu karena penelitian, maka ada siklusnya. Best practice bukan penelitian, jadi tidak ada siklus. Kalau PTS itu sasarannya guru, teknik, kepsek, ya, tujuannya adalah proses perbaikan peningkatan mutu. Kalau best practice, sasarannya bisa guru, kepala sekolah, siswa, tadi lingkungan fisik sekolah, masyarakat, komponen pendidikan. Oke. Kalau PTS fokusnya tadi minimal 2 sekolah binaan atau klaster, ya, atau klaster tadi. Kalau best practice sama minimal 2 sekolah binaan yang bermasalah, ya. Atau jika yang diberi sasaran, ya, bukan yang diteliti. Kalau yang diberi sasaran semua guru atau klaster itu bisa semua sekolah binaan. Jangan best practice hanya di 1 sekolah binaan. Sama, PTS juga nggak boleh 1 sekolah binaan. Kenapa? Agar ada bedanya juga antara best practice guru, best practice pengawas, dan best practice kepala sekolah.
Gitu Bapak Ibu. PTS yang penting prosesnya, best practice yang penting proses dan hasilnya. Oke, kita lihat contoh judul. Sebaiknya judul best practice gitu ya, tidak seperti judul PTS gitu ya. Judul best practice itu menarik, singkat, boleh menggunakan istilah idiom yang unik gitu, boleh ya. Model profil pelajar Pancasila dengan pengembangan sikap toleransi, misalnya begitu. Siswa peduli kesehatan sebagai wujud profil pelajar Pancasila, misalnya. Sehat di masa pandemi dengan toleransi. Dan jadi jangan membuat judul-judul best practice seperti judul PTS. Nah, misal ya, sekolah syariah Empang Berkah misalnya, disiplin hebat bintang emasku dapat. Ini judul-judul yang menarik gitu. Taman mini lalu lintas tepat. Nah, disiplin lalu lintas hebat misalnya. Mewujudkan sekolah hijau dengan tabula pot misalnya, ya. Toleransi dengan tangga literasi, literasi digital untuk orang tua siswa, semuanya ya. Ini judul-judul yang menarik yang Bapak Ibu bisa membuat judul-judul yang lain. Begitu. Nah, tetapi buatlah judul yang tidak seperti judul PTS. Begitu Bapak Ibu. Contoh judul yang inilah yang lebih eye-catching, yang lebih menarik, yang lebih gampang gitu ya. Ini contoh-contoh judul best practice. Nah, penulisan laporannya itu sama, baik untuk pengawas, guru, atau kepala sekolah. Nah, mari kita lihat sistematikanya. Sistematikanya bagian awal ini kalau pengawas disahkan Korwas, oke. Ada halaman judul, lembar pengesahan, persetujuan, pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, bila ada, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nanti silahkan ya. Nah, kemudian bab satunya pendahuluan, ya, latar belakang, isinya apa, masalah, tujuan, manfaat. Bab 2-nya kajian teori, ya, menganalisis hasil-hasil yang sudah ada dari teori-teori yang ada gitu. Kenapa sih best practice harus pakai teori? Agar ini menjadi ilmiah, karena ini karya ilmiah. Syarat sebuah karya ilmiah adalah ada metode, ada teori, kan begitu. Ada sistematikanya. Nah, kalau nggak ada teorinya, nggak ada sistematikanya, ya berarti itu nanti menjadi tidak ilmiah. Nah, bab 3 metode Bapak Ibu, ini rinci sudah kita buatkan ya, rinci sudah kita buatkan. Bab 3 metode pemecahan masalah dan hasil pembahasannya. Metode pemecahan masalahnya bagaimana ya, didukung oleh langkah-langkah pembahasannya antara lain, menjelaskan bagaimana hambatan apa dalam langkah itu, bagaimana tindakan yang dilakukan. Tindakan itu ide kita ya, ide kita yang kita lakukan, langkahnya seperti apa, begitu. Itu diuraikan di sini. Kemudian hasilnya, hasil dari tindakan kita, dari intervensi kita, dari ide kita itu seperti apa. Nah, itu sudah ada semuanya. Ini semua kalimat perintah Bapak Ibu ya. Menguraikan, menjelaskan, menguraikan, menjelaskan. Nah, ini semuanya perintah untuk kita agar kita menuliskan itu gitu. Nah, bab 4 simpulan, saran, kemudian lampiran ada di sini semua foto kegiatan. Nah, semuanya yang dipakai kita lampirkan. Gini Bapak Ibu, kadang-kadang best practice itu nggak sengaja kita lakukan. Terus kita belum mikir gitu, belum mikir ini akan dibikin laporan, akan jadi best practice, belum mikir gitu. Tapi tiba-tiba kita tersadar ketika, loh hasilnya kok bagus ya, hasilnya nih bagus banget nih gitu. Terus kalau gitu bisa kita jadikan best practice dong. Nah, tapi kok saya udah terlanjur nggak punya foto ya yang sebelum ya. Nah, misalnya gitu. Terutama ini untuk fisik ya, fisik yang kita benahi itu kadang-kadang kita nggak sadar, tiba-tiba kita lihat loh. Ternyata hasilnya bagus banget ya sekarang ya, gitu. Oh, dinding literasi, wah itu, oh ternyata bagus banget ini hasilnya gitu. Tapi kan ada terlanjur dulu seperti apa nggak punya fotonya ya. Nah, solusinya Bapak Ibu gunakanlah testimoni. Testimoni itu kesaksian, pengakuan dari siapa? Dari orang yang melihat kita melakukan itu. Boleh masyarakat sekitar, boleh orang tua siswa, boleh guru, boleh semuanya. Kesaksian yang mengatakan bahwa iya dulu sekolah ini sebelum ada ini hasilnya kayak begini, sekarang setelah dilakukan ini seperti ini. Nah, misal Bapak Ibu, tadi misalnya ada Empang Syariah Sekolah Berkah misalnya. Dulu ada sekolah ini kan ada sholat berjamaah bersama tuh di sekolah gitu. Nah,
Terus ketika kita belum menampung air wudhu, limpasan air wudhu itu, wah kemana-mana gitu ya, kemana-mana, becek, licin dan sebagainya. Ternyata kita wadahi anak-anak kalau wudhu di atas itu bawahnya kita bikin semacam empang lah, semacam tampungan tandon gitu. Nah, di situ bisa diberi ikan, bisa manfaat untuk nyiram bunga dan sebagainya. Nah itu sangat bermanfaat gitu ya, sangat bermanfaat. Oke, nah. Contoh Bapak Ibu, ini contoh ya, rambu-rambu judul. Kita bikin judul semenarik mungkin, sesingkat mungkin, sejelas mungkin, jangan seperti judul PTS, PTK, boleh berupa slogan, peribahasa, akronim atau singkatan. Contoh, saya membuat judul siswa peduli di masa pandemi. Nah, apa sih? Saya mau apa toh? Nah, saya ingin membangkitkan kepedulian siswa di masa pandemi ini. Nah, otomatis saya harus tahu nih kepedulian ini sasaran saya apa, nanti kan gitu. Nah, nanti kan menulis latar belakang, kok nggak muncul-muncul ya ini kalimat latar belakangnya, kok susah banget ya, saya udah di depan laptop 2 jam kok satu kalimat aja belum muncul. Nah, jawablah pertanyaan ini Bapak Ibu, mengapa toh kok saya tertarik memecahkan masalah tersebut, itu dijawab ya, itu dijawab nanti untuk menulis latar belakang. Tuliskan semuanya jawaban itu. Contoh, ya, kenapa sih saya kok tertarik meneliti itu? Kenapa sih saya kok tertarik memecahkan masalah kepedulian siswa? Nah, ternyata kita mulai, karena ada virus corona. Tulis saja dulu tema ini, poin-poin ini Pak Eko, ya, tadi yang saya ceritakan, ini poin-poin ya. Anak-anak tidak lagi sekolah, tapi di rumah, ya. Sudah banyak tugas-tugas yang kognitif. Siswa itu kadang-kadang jenuh gitu. Pemahaman siswa tentang COVID seperti apa, terus dukung dengan data-data. Jadi kita nanti tinggal mengisi, ini baru tulang-tulangnya nih, ini baru tulang-tulangnya. Kita tulis saja dulu, kenapa toh, apa toh, mengapa toh, gitu. Ketemu dulu, oke, tulang-tulangnya semuanya. Terus kita punya bukti apa? Kalau kita berbicara tentang data pandemi, kita support dengan data global pandemi, gitu. Terus Tadi kita bercerita tentang anak sekolah dari rumah, tidak di sekolah lagi. Kita tuliskan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang WFH misalnya, ya. Nah, terus kita menulis tentang sudah banyak tugas-tugas kognitif dari guru yang membosankan siswa. Kita support datanya, kebanyakan tugas daring dari guru. Nah, itu. Ini data semuanya. Data ini kita jadikan isi di sini untuk mendukung poin-poin ini. Pernyataan kita itu sangat bisa dipertanggungjawabkan karena kita punya data, gitu. Oke, kemudian masih di latar belakang setelah kita ngerti, setelah kita ngerti kayak begitu, gitu tadi, apa tuh yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas kan begitu, ya kan? Setelah kita ngerti kayak gitu, terus apa yang akan dilakukan, gitu. Nah, jadi guru itu harusnya tidak membebani kognitif. Ini ditulis dulu nih tema-tema. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak sih kalau punya poin-poin ini jumlahnya berapa atau poin ini? Sebagian ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin. Kalau masing-masing setengah halaman saja, ini udah dapat 4 lembar loh, 4 halaman loh. Gitu. Nah, jadi nanti kita tinggal mengisi gitu. Kalau kita punya poin-poin seperti ini, mau diisi dari mana dulu boleh, mau dari bawah dulu boleh, mau dari tengah dulu boleh. Tapi catatannya kan masih ada gitu. Catatan ini masih ada. Ini 4 halaman. Di sini ada ini dengan yang atas ini jadi 1, 2, 3, 4, 5 halaman. Kalau ini masing-masing buat setengah, paling tidak 2,5 halaman. 2,5 halaman tambah 4 sudah 6,5 halaman latar belakangnya. Itu belum masalahnya, belum tujuan, belum manfaat. Begitu Bapak Ibu. Nah, inilah caranya membuat poin, gitu ya. Caranya membuat poin. Mas Wildan, kalau Pak Agus sudah siap, aku dikasih tahu ya. Ini Pak Agus sudah masuk. Sudah. Oke. Bapak Ibu, ini kalau kita latar belakangnya caranya menulis begitu. Jadi ini Pak Eko kalau memerlukan file ini nanti akan bisa kita kasihkan, ya. Pak Eko ini yang minta best practice dan Bapak Ibu kalau kepingin file ini dan melakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang di sini, template lah ini katakanlah template-nya seperti ini,
saya yakin kok bisa menulis laporan best practice, nggak akan sulit gitu. Jadi kemudian kita menuliskan rumusan masalahnya. Dari judul Siswa Peduli Masa Pandemi tadi, masalahnya adalah bagaimana mewujudkan sikap peduli siswa di era pandemi dengan kreativitas. Berupa apa? Mungkin karena tugas tadi sudah banyak kognitif gitu. Karena di sini sudah banyak kognitif, pengawas punya ide, jangan lagi deh tugas-tugas kognitif. Siswa beri tugas yang ringan dan yang lucu, mau bikin puisi boleh, mau bikin gambar boleh, mau bikin cerita boleh, mau bikin esai boleh, mau foto boleh gitu. Nah, nanti mereka bisa presentasi lewat grup WA, mereka bisa berekspresi. Nah, itulah ternyata pemahaman siswa tentang kepedulian tuh kayak gitu. Nah, jadi ini tinggal diikuti gitu ya. Manfaat bagi guru apa, bagi siswa apa, bagi sekolah apa, langsung ini udah tak buatkan contoh-contohnya begitu ya. Dan contoh-contoh ini juga boleh kok sementara ini kalau kita ingin mudah menulis, bolehlah di template ini di copy paste dengan disesuaikan dengan lingkungan sekolahnya boleh gitu. Nah, tujuan kita Bapak Ibu kajian teori tuliskan tadi apa? Tindakan yang dilakukan oleh pengawas apa, kan gitu. Memberikan tugas kepada siswa dengan catatan ini ya, membuat apa macam-macam kerjasama dengan guru. Nah, tuliskan definisi dari uraiannya lebih rinci. Nah, Bapak Ibu tinggal menguraikan lebih rinci. Ini semua udah ada contohnya, ya. Udah ada contohnya. Guru menjelaskan apa itu soal empati, soal simpati, daring, guru memberikan contoh, guru memberi tugas. Nah, ini semuanya sudah ada detailnya. Nah, teorinya berarti kita lihat dari judul, dari masalah tadi, konsep tentang COVID pasti. Karena kita berbicara tentang peduli, empati, simpati, kepedulian sosial, pasti itu kita gampang temukan bukunya. Konsep teori aplikasi digital karena kita membuat tadi siswa untuk berkreasi secara digital. Karakteristik siswa. Nah, ini teori-teori ini yang harus dikuasai oleh Bapak. Konsep-konsep inilah ya. Konsep-konsep 1-4 ini minimal harus dikuasai dari Bapak Ibu. Dari mana kita ketemu 1-4 ini? Dari judul tadi. Dari judul dan dari masalah tadi kita akan membahas itu gitu. Maka kita temukan referensinya itu gitu. Nah, bab 3-nya tinggal kita action, tinggal kita lakukan, kemudian kita tulis laporannya. Kira-kira itu Pak Eko, nanti yang membutuhkan ini bisa saya share di sini. Mas Wildan atau ke sini Mas Wildan? Bisa keduanya, Prof. Mas Wildan, saya coba bagi di sini, tapi kalau nggak bisa, ini bisa nggak sih? Oh, bisa. Kalau nggak bisa saya bagi di sini, ya nanti di Mas Wildan. Pak Agus, mohon maaf. Terima kasih Pak Agus. Selamat malam. Ya, Prof, ini Jakarta macet di mana-mana, jadi saya terjebak di itu jalan. Dia, sudah mulai ya. Iya, mulai macet nih, jadi di jalan lampunya kan nggak terang, jadi nggak bisa buka ini. Iya, nggak apa-apa. Ini tadi mencoba sudah bertanya jawab semuanya. Terus ini yang tadi barusan Pak Eko ada coba minta best practice gitu. Nah, kita tayangkan. Saya sedang mengirim di chatroom ini tentang best practice yang saya tayangkan tadi, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa diunduh, ini sudah terkirim. Begitu, kalau yang materi saya itu juga baru, Mas Wildan, materi yang saya sampaikan tadi baru, mungkin belum tertanam di LMS, terutama ide-ide yang awal itu, yang ide-ide untuk menulis yang banyak banget tadi ya Pak Eko ya. Tadi Pak Agus saya sudah menyampaikan ide-ide, mungkin Pak Agus sedikit saya memberi laporan, laporan kepada Pak Agus sesuai dengan apa permintaan Pak Agus, ide-ide tentang kurikulum merdeka, saya sudah memberikan banyak sekali ide tadi. Oh iya, Prof. Ini terima kasih. Ini terus akhirnya saya intipkan book chapter yang sedang kita susun Pak tentang tema ini. Betul, saya intipkan di sini nih. Ada ini banyak sekali tema-tema yang bisa kita buat. Nah, ini tadi sudah saya tampilkan gitu. Iya. Ini tema-tema yang bisa ditulis banyak banget. Gitu. Amunisinya ya, Prof. Iya, jadi ini kan besar ya Pak Agus ya. Ini kan tema besar gitu. Jadi kita bisa breakdown jadi kecil-kecil ya. Resiliensi siswa, resiliensi orang tua, resiliensi guru gitu. Ya. Jadi ini
bisa jadi breakdown tema-tema kecil. Dan ini kita di universitas sedang menyusun ini menjadi buku, dan saya kebagian tentang yang learning loss ini gitu. Nah, kira-kira itu tadi sudah saya intipkan di book chapter-nya buku yang sedang disusun. Nah, ini boleh kok ditulis jadi ide-ide yang banyak. Kira-kira itu begitu tadi Pak Agus, dan ini belum saya sampaikan di Mas Wildan, nanti saya kirim ke Mas Wildan. Siap. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Dilanjutkan oleh Pak Agus. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya diskusi kita malam ini. Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu. Amin. Pak, saya izin ya karena besok pagi-pagi ke Purworejo. Saya berangkat pagi. Baik. Terima kasih Mas Wildan, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Eko dan kawan-kawan, Bu Asro dan kawan-kawan, terima kasih semuanya. Sama-sama, Prof. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Prof dan juga